Romi Ya, dan itu nanti lain Juli. kali lagi tuh. Pak Romi gitu. Udah nggak cinta sama gua. Ya, saya pengalaman semuanya itu. Nah itu, ya kasih lo pengalaman sama yang muda. Juga tamat-tamat lu. Masih bujangan terus itu. Aduh, Pak Romi umurnya berapa Pak Romi? Lah, dia 304 tahun. Hah? Busur. Ya, dia mah sebelum Lansia. Ahmadiyah dia udah ada. Udah lansia. Di sini santai Lansia, Pak tapi Romi, masih di sini suka gesit, bercanda. Masih gesit. Pak Romi, di Lansia, sini nih gesit. paling enak loh Pak Romi, bercanda melulu. Supaya Kenapa di Itu tergantung inputannya mau Ih, bercanda. Slayer nggak mau dikasih-kasih diam. di gue. Tadi dulu ini kok nggak bisa awas. Pantas. Aduh, Saya ngodai juga bisa. Ar-Rahman Allamal Qur'an. Nantu tuh Pak Romi. Wah, kalau aku punya anak nih tak jodohin sama Bang Juma. Kenapa nih Pak Romi nggak mau Nggak mau jadiin apanya. menantu? Jadi menantu Bang Juma. Sayang aku. Mau kok dia tadi. Itu makanya dia bilang pelan-pelan masukinnya katanya. Menantu apa? Iya kan Bang Romi mau saya jadi menantunya. Oh gitu. Tapi yang nggak mau siapa? Ya saya kasih syarat ke dia. Syaratnya apa? Sunat. Iya. Ketahu. Ini Bu Ripa ada nggak Bu Ripa? Nggak ada. Ini Ibu Ada nggak? Sonja. Syaratnya nggak kalau Bu Ripa? masuk kan pelan-pelan katanya. Iya, ada nggak Bu Ripa? Kolektor. nanti Guru Pak Romi, kan nanti Pak kolektor. Romi. Sabar Pak Romi. Kolektor. Gimana cara pengawetannya Bu Ripa? Mana ada? Mana Bu Ripa? Nggak ada Pak Romi, nanti. Kolektor Ada khusus. Bang Kevin. Apa tuh? Bentar dulu ini mana sih ininya? Oh ini dia. Zoom. Nah ini. Loh kok putih? Kenapa putih? Kenapa putih? Ada. Putih pakai baik clean. Loh kok putih ini? Oh salah. Woi, aduh Pak Zulnya tidur lagi. Bangunin lah. Kan udah ada asisten Slayer. Ini kenapa putih ya? Asisten ini nggak bener. Iya ini tangannya tangan jahil. Alah itu nggak penting itu, yang penting cepet dialog. Kelamaan nunggu. Di record aja, di record. Ya yuk. Fotonya mana? Iya ampun. Alah, Bentar. Mbak Sonya Nanti. Nanti. Putih karena soalnya saya itu. enaknya aja lah. Belakangan. Yang penting live kan aja dulu. Ya, yuk mulai. Ya, pakai hitungan dong. 3, 2, 1. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Berjumpa kembali dengan kami Zojahidin Cakrawala Cemerlang yang akan selalu memberikan edukasi dan wawasan bagaimana keimanan di dalam Biblos dan para pengiman-pengimannya. Dan sekarang topik yang akan diangkat adalah mengenai Immanuel versus Ahmad. Apa itu? Ya, Immanuel versus Ahmad adalah nama lain dari para rasul-rasul kita. Tapi ada salah satu nama yang sejarahnya ini nggak nyambung dengan nama asli rasul kita tersebut. Nah, di sini akan kita buktikan melalui narasumber-narasumber kita yang tentunya sudah tidak asing lagi. Yang pertama adalah Gurunda Zuma, Zulkifli M. Abbas. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah ini nanti Gurunda Zuma Ivan Villa akan menjelaskan mengenai Ahmad itu bagaimana, lalu Immanuel itu kenapa. Kemudian narasumber berikutnya adalah Pak Romi Sopan Sembiring. 3 orang dalam satu pribadi ini. Ya, Pak Romi, salam siang. Bagaimana kabarnya? Shalom. Horas balik Pak Romi. Semangat ya untuk membuktikan bagaimana Immanuel ini nyambung dengan nama seorang Rasul dan bagaimana Ahmad ini
menurut pengertian Pak Romi. Siap Pak Romi? Siap. Cakep. Kalau begitu pembukaan dialog akan saya berikan dengan secara terhormat kepada Pak Romi terlebih dahulu. Silahkan Pak Romi dijelaskan. Oke. Nggak pakai panjang-panjang loh. Bebas lah. Kalau mau panjang-panjang itu harus memahaminya, karena Immanuel itu harus secara komprehensif membaca perjanjian lama karena nubuatan-nubuatan. Tapi dalam waktu begini kan nggak bisa kan. Memahami ketuhanan Yesus jangan ujuk-ujuk. Harus melalui tahapan-tahapan karena nubuatan-nubuatannya. Ujung dari segala ujung daripada nubuatan itu adalah Immanuel. Itu bisa di kitab Yesaya. Nah itu nubuatan PL-nya. Maka digenapi dalam perjanjian baru kan begitu. Immanuel itu adalah Tuhan beserta manusia. Itu artinya Immanuel. Tuhan beserta kita. Tuhan menyertai dunia. Nah, itu karena Immanuel dulu paham gitu. Sudah dinubuatkan 600 tahun sebelumnya. Luar biasa penggenapannya 600 kemudian pada perjanjian baru kan gitu. Bagaimana perwujudan Tuhan beserta manusia menyertai dunia. Maka ada lagi ayat penunjangnya, firman menjadi manusia. Bagaimana prosesnya firman menjadi manusia? Bekerjalah Tritunggal itu kan gitu. Roh Kudus bertindak. Biar turun ke dunia menjumpai salah seorang gadis perawan, Maria. Itu kabar baik. Kan gitu. Roh Kudus itu bicara, kamu akan mengandung. Kaget dia tuh. Bagaimana bisa terjadi? Iya, itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, ini betul-betul terjadi, hamillah dia. Juga hal itu diberitakan kepada Salon, Maria, Yusuf. Jangan kamu gentar khawatir mengambil Maria sebagai istrimu tunanganmu. Waalaikumsalam. Itu dia mengandung Roh Kudus. Jangan kamu khawatir. Setelah nanti lahir dia, berilah namanya Yesus. Konfirmasi. Belang. 9 bulan. Lahirlah dia Immanuel itu. Juru selamat dunia. Itu dulu lah, nggak usah panjang, nggak usah pakai panjang. Silakan Bang Zuma. Bagaimana moderator? Iya, silakan Gurunda. Ini Baik. kemana ini Pak Romi? Lanjut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Romi ya, sopan sembiring. Ya, terima kasih. Jumpa lagi kita di sini di Zoom. Kalau di WA kan saya selalu lari-larian dari Bang Romi ini. Saya lari karena takut sama beliau. Beliau terlalu tajam kalimat-kalimatnya. Oke, jadi materi kita pada siang hari ini, Ahmad menjadi Muhammad, kemudian Immanuel kok bisa menjadi Yesus gitu ya kan. Saya mengawali dengan membaca surah As-Saff ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi ada kata Ahmad disebutkan di dalam surah As-Saff ayat 6. Lalu kemudian falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Jadi kalau kita ingin menjawab ya apa yang kemudian ditanyakan oleh Pak Romi ya atau Pak Sopan Sembiring kaitannya dengan perubahan nama dari Ahmad menjadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang tertuang di dalam surah As-Saff ayat 6 ini hanya menjawab apa yang terkait dengan pemberitaan Nabi Isa alaihissalam akan datangnya sosok Nabi yang akan mengajarkan segala sesuatunya yang dikenal dengan sebutan
penolong atau penghibur yang didatangi Ruhul Kudus yang memberitakan firman Tuhan, yang mana firman Tuhan itu dikatakan melalui mulut, di mana mulut tersebut adalah mulut yang disiapkan oleh Allah untuk menjadi sumber daripada firman Allah itu disampaikan, sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Jadi di ayat ini dikatakan, dan ingatlah ketika Nabi Isa, ya, ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab suci sebelummu, ya, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul atau utusan yang akan datang sesudahku, yang bernama Ahmad. Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata." Jadi sekali lagi saya katakan bahwa ayat ini nyata disampaikan kepada kaumnya Bani Israel pada masa itu bahwa akan datang sosok Nabi bernama Ahmad. Lalu kemudian disampaikan pula kepada kaumnya Rasulullah Muhammad SAW bahwa dulu Nabi Isa pernah berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kalian, membenarkan Taurat yang turun sebelumku, dan sebagai saksi yang membenarkan akan datangnya seorang Rasul yang datang sesudahku yang bernama Ahmad." Siapa itu? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, apa lagi ya? Berbicara kaitannya dengan apa yang dipermasalahkan pada sore hari ini. Ya. Artinya, ketika Pak Sembiring atau Bang Romi ya, ingin mengkaji lebih jauh, berarti kita harus masuk ke dalam kajian morfologis atau dikenal dengan pemahaman grammar Quran atau sorof ya dalam istilah Arab. Nah, ini yang sedang kita lakukan sekarang dengan Ustaz Rizal, Gurunda Rizal, memahami Al-Quran berdasarkan dengan ilmu sorof. Jadi saya hanya ingin mengajak Bang Romi atau Pak Sopan Sembiring ya untuk memahami bahwa morfologi di dalam kajian Al-Quran itu adalah merupakan ilmu yang membidangi atau membahas tentang pembentukan kata. Nah, ini terkait terhadap Ahmad Muhammad. Ya, secara sederhana, saya bisa katakan kepada Bang Romi bahwa morfologi atau ilmu nahwu sorab itu terletak pada penjelasan terhadap proses pembentukan kata, sehingga memunculkan berbagai macam makna atau berbagai macam pemahaman atau berbagai macam pengertian. Karena itulah kemudian kalau Bang Romi ini mau mengkaji ini, saya rasa ya lucu aja sih sebenarnya. Oke. Di dalam Al-Quran, penyebutan nama Rasulullah Muhammad SAW itu ditemukan di antaranya di surah Ali Imran, kemudian di Al-Ahzab, kemudian di surah Muhammad sendiri, lalu kemudian ada juga di dalam surah Al-Fat. Kesemua ayat ini itu selalu dikaitkan secara langsung dengan sebutan Rasul. Kecuali di dalam surah Muhammad ayat 2 yang langsung menyebut nama Rasulullah Muhammad SAW tanpa penyebutan Rasul sebelumnya. Di mana beliau ini dikatakan dalam Al-Quran harus ditaati, harus diikuti, harus didengarkan. Apa yang menjadi ajaran beliau. Nah, kata Muhammad, kita masuk ke dalam kajian ini ya, karena ini yang diminta oleh Pak Sopan Sembiring. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kata Muhammad ini merupakan kalimat isim maf'ul dari lafaz Hammada, ha, mim, dal, ya, yang kemudian disebut Muhammad. Apa artinya? Itu adalah pujian atau banyak pujian untuknya, atau orang yang memuliakan beliau. Dan juga kalau kita mengkaji kata Muhammad, kaidah ilmu dalam pemahaman morfologi itu kita akan merujuk kepada kata Mahmud. Nah, apabila kata Mahmud, tapi ngerti nggak dia ya? Nggak apa-apa. Apabila kata Mahmud, mim, ha, mim, waw, dal, itu merupakan kalimat sulasi mujarrad. Nah, ini dia. Nah, kan saya giring Anda ke sana supaya Anda bisa paham. Tapi paham nggak ya? Jika kalimat Muhammad, maka terbentuk dari mudha'af, mubalaghah. Nah, ini juga
Kira-kira ngerti nggak ya? Kayak mana ya cara menjelaskan ke orang ini ya supaya bisa paham ya? Karena ini adalah kaidah bahasa gitu loh. Dari Ahmad menjadi Muhammad. Nah, saya coba ambil dari kata Ahmad. Ahmad ini sendiri, ya, ini adalah kalimat izim yang berwazan. Nah, ini juga. Mana pemirsa? Udah normal belum? Ini juga merupakan isim fadil mufsak yang kemudian saya sengaja sembunyi di balik kalimat-kalimat kaidah-kaidah ini di dalam kajiannya Ustaz Rizal supaya teman-teman di luar sana itu bisa memahami ternyata belajar Al-Quran itu mudah. Itu ya Pak Romi ya. Jadi kaidah perubahan dari Ahmad menjadi Ahmad itu kaitannya dengan perubahan kata, perubahan makna, perubahan huruf, perubahan daripada objek yang bisa dipahami secara konteks dalam ayat Al-Quran. Seperti yang saya katakan tadi dalam surah As-Saff yang saya bacakan di awal, juga diterangkan di salah satu ayat dalam Al-Quran. Seperti misalnya dalam surah Al-Isra, Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au kutilan qalabtum ala aqabikum. Jadi ayat ini menerangkan dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Ya. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berpaling ke belakang alias murtad? Barang siapa berbalik ke belakang alias murtad, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Jadi di ayat ini sangat jelas. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dalil-dalil seperti ini antara kesinambungan antara nama Ahmad dengan Muhammad itu tidak ditemukan di kitabnya Kristen kecuali Avram menjadi Abraham. Tapi kalau Immanuel menjadi Yesus itu tidak akan pernah ada kaidah yang bisa membenarkan itu. Demikian untuk sementara. Sahabat-sahabat mungkin ada tanggapan dari Bang Romi sebelum saya bertanya. Silakan. Pak Romi. Ya. Itu ditanya. Iya, hadir, maha hadir. Hah? Maha hadir. Pak Romi ini gulanya naik ya habis makan ya? Itu ditanya itu, ada tanggapan nggak dari presentasinya Gurunda Zuma? Kalau nggak ada, Gurunda bakal nanya ke Pak Romi. Banyak yang saya pertanyakan. Itu ada tanggapan. Itu ada tanggapan dulu nggak? Banyak yang perlu tanggapi. Oh ya udah silakan kalau gitu. Saya tanyakan. Ya udah ya. Sana, nanya lagi. Aturkan waktunya kan gitu. Sudah kau waktu saya. Apa itu? Itu nanya. Udah dipersilahkan. Ini moderator udah mempersilahkan. Iya, makanya harus ada aba-aba dong. Nanti dikira lancang kuning lagi. Nah, tadi udah dibilang dikasih tahu ini trauma atau Pak Romi ini. Silakan Pak Romi, silakan ditanggapi. Iya. Pertama itu orang Arab itu lancang. Saya pingin ketawa. Sembarangan kasih nama orang tanpa alasan. Lancang dulu. Oke. Kalau Bang Juma ini kan saya sudah tahu. Malur dulu kesana situ. Dan tidak fokus. Lain kali ya Bang Jum. Bahasa mantra itu nggak berlaku bagi saya, tidak menjelaskan bagi saya, itu membingungkan saya. Jangan pakai mantra. Ya, catat itu. Bukan menjelaskan itu. Aku nanti bahas roh itu. Kamu bisa paham nggak? Baik. Tidak menjelaskan, membingungkan saya, mengaburkan saya semua penjelasanmu kalau bahasa mantra. Itu bukan mantra dablek. Itu Al-Quran. Arab. Bagi saya mantra. Ya ini dikasih tahu, bukan mantra iya, itu. Maka kita, bagi saya mantra. Makanya kita bahasanya. Biarin aja otaknya belum nyampe, biarin aja. Ya. Ya udah, terus apa? Pertanyaannya apa?
kutip ke sana, kutip ke sini, gitu. Mau masuk ke Injil lagi sebagai penolong penghibur itu. Kalau kita uji materialnya itu Muhammad itu sebagai penolong penghibur sesuai dengan Injil itu jauh barat dari panggang. Yang dibenarkan itu terlalu ambigu. Yang dibenarkan siapa? Penolong itu siapa? Penghibur siapa? Sama sekali jauh panggang dari barat. Nggak matang-matang panggangan itu. Tentang itu kamu angkat, yes. Kita bisa uji coba materialnya dari Injil. Ilmu morfologi. Berarti itu karangan manusia ya. Pendapat manusia ya. Pikiran manusia ya. Ya itu kalau kamu angkat dengan ilmu morfologi. Tidak dibenarkan oleh malaikat atau Tuhan. Itu kajian manusia. Pikiran manusia. Apapun boleh dikata. Lidah tidak bertulang, apalagi ludah. Memuliakan, banyak yang perlu dimuliakan. Mahmud, Ahmadi. Ambigu semuanya itu. Tidak menjurus, tidak menjelaskan itu. Kalau cocomologi ya. Ilmu cocomologi. Apa yang kamu jelaskan itu cocomologi. Bahasa mantramu aku nggak paham, tidak menjelaskan bagi saya gitu. Ambigu semuanya itu. Morfologi catat, itu adalah pikiran manusia. Tidak seperti Alkitab itu. Ada dasar pondasinya Allah yang mengatakan Abraham menjadi Abraham. Yakub menjadi Israel. Begitu Anda jelas dasarnya. Nah itu langsung masuk ke Immanuel. Masuk ke Immanuel. Kamu belum bertanya. Itu kan kamu nanti terusan kamu. Kamu gak bertanya, udah saya jelaskan. Bagi saya udah cukup. Saya menjelaskan. Atau mengkanter semua ilmu-ilmu morfologimu itu buatan manusia. Pikiran manusia, lidah tidak bertulang. Ambigu semuanya itu. Maaf saya katakan orang Arab itu kan lancang kuning itu. Ganti orang seenaknya itu. Pelesetan-pelesetan seperti Zuma itu kan. Ilmunya pelesetan. Cocomologi. Itu saya kantornya seperti itu. Terlalu panjang, terlalu banyak saya kantor. Oke, siap-siap ya. Kayaknya Pak Romi ini gulanya naik ini. Siap-siap Pak Romi. Sekarang kita akan mendengarkan respon, tanggapan, dan counter dari Guru Zuma ya. Pak Romi silahkan disimak supaya tetap nyambung. Ya, silakan Guru Nda. Baik. Jadi gini. Afan, ini hamba tinggal asar dulu ya. Tafadol ke host yang lain untuk handle sebentar. Baik. Lanjut. Jadi begini Pak Romi, tadi saya sudah menjelaskan sesuai dengan pertanyaan Anda gitu. Kalau Anda bertanya tentang komputer, maka pasti yang saya jelaskan adalah komponen daripada komputer. Kalau Anda bertanya tentang pohon, maka saya akan menjelaskan tentang pohon. Ya, Anda bertanya tentang manusia, maka saya akan menjelaskan anatomi manusia. Seperti itu. Anda bertanya tentang perubahan kata, maka saya menjelaskan kepada Anda kaidah perubahan kata. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan berdasarkan terhadap pemahaman umum. Ya. Jadi kata Ahmad itu adalah perilaku dan akhlak yang sempurna dari penyempurnaan nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Sedangkan Muhammad adalah diri pribadi yang membawa perilaku dan sifat itu secara taat yang sempurna dari ukuran manusia biasa. Jadi Ahmad itu boleh saya katakan sifat dan perbuatannya sebagai hamba dalam pengabdian terhadap Tuhan, sehingga segala perilakunya adalah ibadah. Paham ya? Dan Muhammad sendiri adalah orang yang melakukan pengabdian. Sampai sini paham enggak maksud saya? Jadi Ahmad itu adalah sifat, Muhammad itu adalah orangnya. Nah, bagaimana kemudian cara menjelaskan ini lebih detail? Ya, itu tadi saya katakan. Anda harus mengerti rukuk makam ha, sujud makam mim, duduk makam dal secara terperinci. Tapi kan kaitannya dengan itu Anda tidak memahami ilmunya. Anda tidak pernah mengetahui apa itu komputer. Jangankan mengetahui, melihatnya pun tidak. Jadi kayak mana saya harus menjelaskan kepada Anda gitu loh.
Itu yang perlu Anda sadari pada diri Anda, bahwa Anda tidak punya potensi, Anda tidak punya perangkat yang bisa menerima apa yang saya jelaskan. Jadi ketika Anda mendengarkan penjelasan saya, Anda hanya pelangak-pelongo. Ya, saya hanya bisa mengatakan gini. Apa ya bilangnya ya? Huruf Ahmad itu jelas berdasarkan huruf Arab. Bermula yang kemudian yang saya katakan tadi, alif, ha, mim, dan dal. Nah, ini adalah sifat daripada oknum yang dibicarakan, yang akan datang kelak setelah Nabi Isa itu pergi. Sosok inilah yang akan datang, yang mensifati, sosok yang mensifati Ahmad inilah yang akan datang, yang sebagai khatan nabiyyin, sebagai penutup para nabi. Makanya di dalam kitab Anda itu masih tersisa ajaran itu. Dia yang akan mengajarkan tentang apa? Segala kebenaran, menuntun segala aturan, hukum-hukum, keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Dia tidak berkata-kata dari mulutnya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang didengarkan dan ditugaskan untuk ia sampaikan. Itu namanya Ahmad. Itu sifat. Kemudian yang memiliki sifat ini oknum, namanya Muhammad. Jadi Muhammad sifatnya Ahmad. Makanya ada perubahan makna, perubahan penyebutan dari Ahmad menjadi Muhammad. Makanya di dalam Al-Quran yang saya terangkan tadi, Anda hanya akan menemukan kata Ahmad itu di dalam surah yang saya bacakan tadi. Ya, Anda akan menemukan hanya di dalam surah itu. Surah Saf ayat 1. Sementara kata Muhammad itu Anda bisa temukan di Ali Imran, Al-Sab, Surah Muhammad, Al-Fat, dan seterusnya. Nah, itu yang perlu Anda pahami ya, supaya Anda ngerti. Nah, satu lagi sebagai tambahan ilmu buat Bang Romi, Pak Romi. Rasulullah Muhammad SAW itu banyak memiliki nama di Al-Quran. Bukan cuma Ahmad, bukan cuma Muhammad. Namanya juga bisa disebut Ar-Rahim, bisa juga Ar-Rahmah, bisa juga disebut sebagai Rasul. Dia juga bisa disebut sebagai Abdu, bisa juga disebut dengan Abdullah, bisa juga disebut dengan Al-Bashir. Jadi nama beliau itu banyak, Pak. Dalam Al-Quran itu Rasulullah Muhammad SAW itu banyak punya nama. As-Sahid, Syahid itu juga nama dia. Al-Sirajul Munir itu juga nama beliau. Al-Amin juga nama dia. Al-Hasir juga nama dia. Al-Mudassir juga nama dia. Jadi kalau Anda mempertanyakan tentang nama Rasulullah Muhammad SAW, Anda harus terjun ke samudra Al-Quran. Belum lagi kalau Anda bertemu dengan kata Al-Muzammil dalam Al-Quran. Itu juga adalah nama beliau. Jadi penamaan Rasulullah Muhammad SAW luas sekali. Ya, luas sekali. Dan Anda belum punya perangkat untuk masuk ke sana. Anda membaca ejaan huruf kalimatullah saja Anda belum bisa. Apalagi mengkaji di dalamnya berdasarkan dengan isim maf'ul, isim fadil mustaq, isim masdar, isim apapun yang ada dalam kaidah-kaidah bahasa, Anda belum bisa. Belum sampai ke sana gitu loh. Jadi sekali lagi saya katakan, nama Rasulullah Muhammad SAW itu Ahmad, Abdu, Abdullah, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Rasul, Bashir, Syahid, As-Sirajul Munir, Al-Amin, Hasir, Mudassir, Al-Musambil, dan seterusnya. Itu nama-nama beliau. Jadi kalau Anda mau dikaji, mau saya terangkan satu persatu, Anda bisa tidur nanti di sana. Gitu ya. Jadi jelas Ahmad itu sifat, Muhammad itu orangnya. Ngerti sampai situ. Sekarang kesempatan ini saya mau bertanya kepada Bang Romi, karena tugas saya sudah selesai. Kan itu yang Anda ingin tahu. Ya kan? Apakah orang-orang Yahudi yang memegang kitab bahasa Ibrani, yang mengerti tentang kata Immanuel, Yesaya, Yehezkiel, Nehemi, Yeremi, Zakaria, Samuel, Mikhail, Yosea, di mana nama-nama ini adalah sifat-sifat Tuhan. Tuhan Maha Penyelamat, Tuhan Maha Kuat, Tuhan Penghibur, Tuhan Menyejukkan, Tuhan Maha Mengingat, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apakah pemahaman orang-orang Yahudi, Judaism, yang mengerti tentang kitab Tanakh, yang paham nikuk daripada Ibrani, Aramaik, dan seterusnya, di dalam penjabaran mereka ya terhadap kalimat, terhadap ayat yang menyebutkan nama Immanuel, apakah itu merujuk kepada manusia yang bernama Yesus? Coba Anda terangkan seperti saya menerangkan kata Ahmad menuju Muhammad. Silakan. Tafadhal. Oke. Penjelasan saudara Zulkifli makin ambigu. Makin dipanjang-panjangi karena Muhammad makin ambigu, tidak fokus. Gitu.
Tidak fokus pada Muhammad, terlalu banyak. Itu kalau saya angkatkan itu tentang Immanuel itu udah melingkupi seluruh Quranmu itu. Ditutupi semuanya itu. Tidak fokus. Tetap itu adalah karangan manusia. Catat. Itu hasil buah pikiran manusia semuanya yang kamu ungkapkan itu. Catat. Ya, sudah dicatat. Bukan daripada Allah, bukan daripada SWT, bukan daripada Nabi. Catat. Ya. Adalah murni pemikiran manusia Arab. Catat. Oke ya, kamu catat itu semuanya. Bukan pikiran Nabi itu. Pikiran manusia Arab. Catat. Olah pikiran manusia keilmuan. Catat. Catat semuanya itu. Nah, karena Immanuel jelas dituliskan itu. Karena Judaisme semua nggak paham, ya urusannya tidak paham. Salahnya sendiri, kenapa tidak paham? Nah, kalau aku paham, gitu. Urusannya Judaisme tidak paham, dia terserah dia. Simple, makanya sudah diterjemahkan dalam bahasa yang dipahami. Nanti lahir, setelah lahir kamu beri namanya Yesus. Baik kepada Bunda Maria, baik kepada Yusuf, dua-duanya ada saksinya. Tidak hanya satu, dua-duanya. Beri namanya, nanti setelah lahir, Yesus. Mau apa lagi? Apa hubungannya dengan Immanuel maksudnya gitu, Bang? Kan beserta kita. Maka dia menyertai kita, itu artinya itu. Apa hubungannya? PLN juga menyertai kita. Itu pesertaan, iya tapi khusus. Spesial juga menyertai kita. Spesial. Iya, jadi kalau Al-Quran Anda penjabarannya Anda katakan itu adalah catatan manusia. Nah, sekarang yang Anda jabarkan ini apa ini? Firman Tuhan atau sabda Romi? Iya, tulisan ayat Alkitab. Di mana itu diterangkan tentang Immanuel adalah Yesus? Karena ada ayatnya itu dalam Matius berapa itu? Matius 1:23 juga bisa dibaca sepintas. Coba Matius berapa? Matius 1:23 tentang Immanuel. Nanti tentang kelahirannya itu diberi nama Yesus. Ya, kalau mau seminar ya harus dipersiapkan dulu ayat-ayatnya semuanya. Baca Matius 1:23 tentang Immanuel dulu. Dan lain-lainnya itu. Ya, Jibun. Ya, coba apa bunyi ayatnya? Nah, itu butuh waktu lagi gitu. Oh, jadi cuma dihafal ayatnya aja gitu, tapi isinya nggak dihafal. Butuh lah. Iya, HP saya bisa menghafal Quran itu, pengganti Hafizmu itu. 30 juz dihafal oleh Quran HP saya. Itu kalau kamu hafal-hafalan. Oh, HP-nya menghafal gitu ya? 30 juz dihafal oleh HP itu. Oh, ya. Paham? Paham, Hafiz Pak Guru. itu bisa istirahat sekarang. Nah, sekarang saya tanya Matius 1 ayat 23 itu apa hubungannya dengan Yesus? Iya, itu tentang Immanuelnya dulu. Iya, Immanuel tahu saya. Immanuel itu kan orang yang hidup di zaman Raja Hezkia. Ya, itu tentang kelahirannya nanti setelah dia lahir nanti kan pada Yusuf dia berbicara. Loh, Yusuf ketika melahirkan Maria, nama siapa yang dikasih kepada anaknya Maria? Yesus. Kenapa bukan nama Immanuel? Ya, itu kan pengertian. Lah, Yesus artinya apa? Tuhan beserta manusia, beserta Coba dunia. Anda jabarkan Yesus artinya Tuhan beserta manusia itu dari mana kaidahnya? Itu perubahannya tadi Alkitabiah, bukan. Enggak. Di dalam Matius 1 ayat 23, di situ dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Iya. Nah, yang lahir anak Maria namanya siapa? Yang dinamakan Immanuel. Ya, anaknya Maria namanya Yesus. Hah? Yang dinamakan Immanuel. Ya, paham itu. Terus yang lahir, yang anaknya Maria ketika lahir siapa namanya? Diberilah namanya Yesus. Loh, kenapa bukan Immanuel? Cengengesan kamu tuh. Enggak, kan itu dijelaskan ini. Morfologi kamu paham, bahasa penulis kitab Matius, ini wartawannya menuliskan
mencoba morfologi kamu paham, ayat begitu ada nggak kamu paham? enggak, bukan. Kita tidak Morfologi boleh coret jangan morfologi. menyembunyikan kebenaran. Anda Coret sudah tua. morfologinya dulu. Ya, Anda sudah tua. Anda harus menjabarkan kebenaran itu sesuai dengan koridor yang ada. Jangan asal-asalan ngambil Karena kitabnya ada orang, yang penunjang menerjemahkan kitabnya lain setelah orang, nanti dia kemudian lahir Anda berilah dudukkan namanya sebagai Yesus. Tuhan Anda, yaitu Yesus. Yesus itu bahasa Yunani. Sekarang saya minta, ketika ada perintah di dalam Matius 1 ayat 23 yang mencomot dari kitabnya Bani Israel, ya, dari Yesaya kalau nggak salah ya. Di situ diterangkan kemudian bahwa akan lahir sosok anak dari seorang gadis, ya, seorang darah perawan, dan dia akan dinamakan dengan nama Immanuel. Nah, sekarang Anda mengatakan Yusuf ketika Maria melahirkan menamakan Yesus, itu nyambungnya di mana? Itu kan ada nubuatan kepada duanya lagi selain itu. Loh. Nanti setelah Kok dia jadinya- lahir berilah kok jadinya namanya Yesus. Kok jadinya ke nubuatan? Kan ini diminta supaya anak itu ketika lahir bernama Immanuel, bukan lagi dinubuatkan. Begini dulu, ilmu morfologimu coret dulu. Ya, udah dicoret. Nah, Udah sekarang coret Anda jabarkan. Oke, Anda jabarkan bagaimana mungkin kemudian sosok yang dinubuat yang diceritakan di dalam janji Allah kepada Raja Ahaz, ya, akan lahir sosok bernama Immanuel. Ya. Nah, sekarang Raja Anda Ahaz jadikan itu lagi sebagai tuh. Yesus. Itulah ilmu mujul. Enggak. Plesetan. Saya minta Anda menjabarkan Immanuel ketika lahir anak Maria. Betul-betul namanya Immanuel. Kenapa bisa jadi Yesus? Sudah kamu coret morfologinya kan? Udah. Makanya kamu nggak paham. Loh, Nama tadi samaran. disuruh coret. Iya, makanya kamu tambah nggak paham. Nah, sekarang coba pahamkan saya. Gimana ceritanya Immanuel jadi Yesus? Setelah nanti lahir anak itu, berilah namanya Yesus. Itu Baik di mana kepada dikatakan? Yusuf, baik kepada Maria. Nah, itu dikatakan di mana? Di dalam perjanjian lama. Cari lagi waktunya lagi, habis sampai malam nanti itu. Makanya jawab cepat. Kalau ada kata Immanuel di dalam perjanjian lama yang lahir kemudian ya harus namanya Immanuel. Nah, kenapa Yesus dinamai bukan Immanuel? Siter. Yang dinamakan. Ini morfologi coret. Kenapa lagi morfologi? Kenapa? Apa hubungannya? Itu tadi Ahmad menjadi Muhammad. Yang sifat itu kamu menjadi pemilik bahasakan sifat. itu. Standar ganda kamu itu. Sekarang saya minta Immanuel kok bisa jadi Yesus gitu. Iya, karena ada ayatnya setelah nanti dia lahir, berilah namanya Yesus. Di mana itu? Banyak. Iya, saya minta di perjanjian lama. Ada nggak? Yo, perjanjian lama nggak ada nih. Kan pengendapannya di perjanjian baru. Tadi udah dijelasin. Morfologimu coret. Kok bisa kayak gitu? Iya, coret ilmu morfologimu. Coret, ngomong doang morfologi. Lah kan Iya, ada sudah diterangkan di-skip di ini. dalam Yesaya 7 tentang Kamu Immanuel itu ilmunya beo. Morfologi. Tapi kalimat begini kamu nggak paham. Morfologi apa? Bukan saya tidak paham tentang kata Immanuel. Saya minta di dalam perjanjian lama yang adalah nubuatan. Tidak mana itu ada. tertera kata Immanuel? Tidak ada. Nah, terus apa kaitannya dengan Yesus dengan Immanuel? Coret ilmu morfologimu. Loh, apa ini Otakmu maksudnya? dicoret, sudah di-skip kau. Coret ilmu morfologimu. Kok bisa? Apa Yang lainnya hubungannya? jangan ikut bicara. Apa hubungannya? Kamu tadi ahli morfologi. Tentang Iya, menerjemahkan justru kalimat aja itu. kamu gagal paham. Justru itu, Pak Romi, menimbulkan Kamu ngeyel itu, pertanyaan. ngeyel. Oh, jadi saya yang tertuduh ngeyel, ya Allah. Tadi kan Anda mengatakan Yesus itu adalah Immanuel. Coba Anda Iya. lihat di dalam Yesaya 7 ayat 14 misalnya. Ada ayat lain. Iya, yang nih saya mengatakan ajarin di setelah ayat lahir Immanuel itu, berilah namanya Yesus. enggak ada. Yang ada di Iya. kitabnya Bani Israel, Di perjanjian Ya. baru. di perjanjian Penggenapannya lama, perjanjian di baru. perjanjian lama, itu kan Matius 1 Yel, ayat yel, dengar dulu. Yel. Dengar dulu. Yel. Jangan kayak anak-anak Pak Romi. Diskusi Iya yang baik. harus. Kalau ngeyel, Makanya Kalau saya ngeyel- tidak mau dan tidak tertarik jadi menantunya karena kayak gini modelnya. kan udah saya jelaskan. Matius 1 Nanti ayat setelah lahir, 23. diberi namanya Yesus. Dengar dulu.
Matius 1 Gantian. Matius 1 ayat 23 itu adalah cocokologi dari Yesaya 7 ayat 14. Nah, ini ayatnya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia akan menamakan anak itu dengan nama Immanuel. Nah sekarang Matius 1 ayat 23 bukan Immanuel, malah Yesus, bahasa Yunani. Itu kayak mana itu ceritanya? Kok nyambungnya kemana? Kalau Ahmad menuju Muhammad, tadi kan saya sudah jabarkan. Ya, bahkan makhraj huruf, bahkan huruf-huruf hijaiyahnya saya jabarkan. Nyambung dia. Nah sekarang Immanuel yang ada di kitabnya Bani Israel dengan Yesus yang ada di kitabnya Kristen, itu cara nyambunginnya itu kayak mana coba? Nggak usah disambungi, jelas ada ayatnya. Setelah lahir nanti beri namanya Yesus. Iya, saya ngerti. Anaknya Elizabeth juga setelah lahir dinamai Yohanes. Yohana. Nah, sekarang apa kaitannya dengan Immanuel dengan Yesus ini gitu loh. Kan tadi turun prosesnya. Saya katakan itu proses Immanuel itu firman menjadi manusia. Prosesnya Roh Kudus itu turun. Kan itu proses Roh Kudus itu turun menjadi manusianya itu. Manusianya itu namanya Yesus. Jangan kamu pura-pura bego. Ilmu morfologi coret. Anak daripada seorang wanita perawan yang akan melahirkan ini, ketika dia melahirkan, nama anaknya Immanuel. Iya. Nah kenapa Yang larinya ke dinamakan. Yesus? Bukan namanya. Nanti saya panggil tolol. Loh, yang dinamakan. Dalilnya yang menerangkan itu gimana sih? Kan yang dinamakan nanti Immanuel. Iya. Kenapa Yesus ketika lahir bukan Immanuel namanya? Itu yang saya pertanyakan, Pak. Immanuel terus. Makanya kalau saya tutupi ilmu morfologi mana tadi tuh berapa ratus kamu angkat. Ini ribuan bisa saya angkat, kamu tidak paham. Masih kayak dulu rupanya. Lah, ini kan aku sudah masih seperti dulu. Anda kan yang minta aku minta masih seperti yang dulu. Anda yang nantangin, Anda yang cari saya, Anda yang minta orang semua minggir untuk bisa menghadapi saya. Nah sekarang ketika saya kasih kesempatan Anda duduk di hadapan saya, Anda cuma bisa pertontonkan hal seperti ini. Kamu juga ngeyel tuh. Kok saya yang ngeyel gimana sih? Ngeyel. Kan dinamakan nanti Yesus. Immanuel itu siapa? Kan di ayat jelas. Lalu Tuhan beserta kita siapa coba? Tuhan beserta manusia siapa? Tuhan beserta manusia, ya jelas lah. Tuhan itu selalu bersama dengan manusia. Allah itu, Tuhan itu tidak pernah hilang. Dia itu selalu ada bersama dengan manusia. Tapi bukan yang itu yang kita sedang bahas. Yang sedang kita bahas ini adalah Yesus itu. Yang kita sedang bahas ini adalah menyertai manusia, menyertai dunia, menyertai aku. PLN juga menyertai kita. Ya. PDAM juga menyertai kita. Ilmu plesetanmu. Telkomsel juga menyertai kita. Iya. Apa kaitannya Immanuel dengan Yesus? Ini kan jelas dalilnya di kitab Bani Israel. Wekarat Semo Immanuel. Semo itu adalah nama. Jadi nama seorang anak yang lahir itu adalah Immanuel. Nah sekarang ketika anaknya Yusuf lahir, namanya siapa? Iya. Dengarin saya. Yesus itu adalah jalan lurus. Nggak nyambung. Yesus nggak nanya soal itu, Pak. Nggak nanya soal itu. Iya, kan betul. Banyak artinya kamu angkat. Nggak tanya arti. Yesus adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Nggak ada nyambung-nyambungnya. Yesus kalau itu artinya apa coba? Saya Yesus gampang itu menjawabnya. artinya apa? Muhammad itu nggak ada. Muhammad itu nggak ada. Yesus itu punya anak diberi nama Bejo, setelah lahir diberi nama Muhammad Aimin, itu adalah tidak ada, yang ada Ahmad. Itu pasti. Cocomologi. Lancang orang Arab. Begini loh. Lancang orang Arab. Dasarnya apa? Di sini kan jelas ya dikatakan di dalam nubuatan. Tidak jelas, ambigu. Di nubuatannya itu jelas dikatakan. Kelak anak perawan ini akan melahirkan seorang anak. Anaknya akan kau beri nama. Nggak usah ulang-ulang. Udah Sopan Sembiring. Udah ketakutan nih Sopan Sembiring. Tapi ribuan tahun kemudian
Nanti aja nggak bisa jawab ya. Ketika ada seorang perawan yang melahirkan anak, kok namanya justru malah Subaidah? Itu nyambungnya di mana itu Subaidah? Coba Anda Itu nggak jelaskan. ada itu. Loh Itu ini nggak ada ada. dalilnya. Congor Yesaya yang 4 mana? ayat 17. Itu dalal congor. Loh kok congor pula? Dalilnya orang kok kamu ambil, kamu jadikan kitab. Ketika dikatakan laken Ya. yiten Adonai. Siapa yang berfirman di situ? Ayo. Kemana kamu lari itu? Ya ke Yesaya 7 ayat 14 itu. Yang mana dalilnya jelas dikatakan warakat samo Immanuel. Terus kenapa di dalam kitabnya Anda di Matius 1 ayat 23 larinya malah ke Yesus? Iya. Kenapa bisa? Kenapa Iya, bisa? Bisa. Apa hubungannya? Kan setelah lahir nanti dikasih namanya Yesus. Loh, di mana itu nubuatannya terjadi? Kan nubuatannya Immanuel. Lah, kamu. Ini Islam itu coba dengarkan ini ngeyel di situ kan nggak bisa. Ya kan nggak nanti bisa, jangan. ketika anak itu lahir, Berjalan di tempat jongkak. Tidak ada progresinya itu diskusi kita ini kalau model Pak Romi, harusnya ketika Yusuf itu menamai anak Maria, harusnya namanya Immanuel, bukan Yesus. Yesus itu nama orang Yunani. Kenapa kamu jadi Muhammad? Kenapa ganti? Lah kan tadi saya sudah jelaskan Ahmad itu Ini sudah sifat, saya jelaskan. Kamu Muhammad tidak, itu oknumnya. penjelasanmu ambigu. Sifat lagi kok, manusia sifat. Nama kok sifat. Ya kan maksudnya sebelum oknum ini datang, Nama kok sifat. ya Nggak ada iyalah. sifat. Nggak Nama ada. itu terkadang mensifati yang punya nama. Itu cocomologi. Nah, bagaimana dengan Immanuel kok jadi Yesus? Itu apa namanya? Ilmu apa namanya? Kim cocokologi. Itu kan Cocok ayat yang bebek. berbicara. Ayat yang berbicara. Iya, nggak bisa justru ini diskusi, ayat bodoh yang nih. mau dikaji. Yo kalau ngeyel gini loh. Yang ngeyel sebenarnya ini siapa ini yang ngeyel? Kamu ngeyel. Ini orang tua ini yang ngewel nih. Seluruhnya kamu keroyok saya nggak apa-apa tuh. Ayo semua Islam keroyok. Faktanya begitu. Iya seluruhnya ada kamu gitu main. Ayo, saya lawan Apanya kamu yang mau semua. dikeroyok? Lah Semuanya orang saya tanya- lawan. Sini. Lah orang tanya tentang Immanuel kok bisa jadi Yesus, Anda nggak ada jawaban kok sampai Sudah sekarang. dijelaskan. Apa Setelah jawabannya? lahir nanti Immanuel itu beri namanya Yesus. Kurang jelas Itu- enggak? Kenapa bisa jadi Yesus? Sementara nama yang dimaksud di situ adalah Immanuel, bukan Yesus. Kenapa bisa Kan menjadi ada yang Yesus? mengatakan roh itu yang mengatakan Roh Kudus itu nanti diberi namanya, bukan sembarangan. Ya, Roh Kudus oke, itu yang oke, mengatakan. Oke, saya ikuti irama Anda. Sekarang saya tanya, di dalam Yesaya 7 ayat 14, di situ diterangkan, ketika anak itu lahir, Saya udah selesai. Saya udah selesai. Tugasnya hanya nubuatan. Yesaya di situ bukan nubuatan, ini Selesai. menceritakan Tuntas saya. Tuntas. ketika anak itu lahir, maka Semo Immanuel, namanya adalah Immanuel. Nah, sekarang ketika Yesus lahir, namanya adalah Kejo. namanya adalah Bambang. Subaidah. Ini yang minta dikeroyok. Ya udahlah, capek saya. Nggak jadi kan Anda, nggak berhasil kan Anda menjadikan saya menantu. Ini susah. Kalahkan saya berdebat dulu baru bisa. Assalamualaikum. Oke, kawan-kawan, saya rasa sudah cukup waktu saya dengan Pak Romi atau Assalamualaikum ini. Assalamualaikum Saya Ustaz Zuma. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi Saya yang jawab deh. Kristen ngucapin assalamualaikum juga itu. Bentar, Bang Emil udah. Bang Emil, sabar. Lanjut. Ini ada Lanjut, Bang Juma. Kusnadi nih, buka tema baru lagi atau gimana Gurunda? Lanjut Ya, aja temanya. Atau Pak Sugi? Ya, silakan. Silakan. Oh, ini Pak Kus ini bantuin Pak Romi mungkin ya. Monggo, Ya. silakan Pak. Iya. Bang Sugi ada? Bang Mbak Sugi Sugi. ada. Mbak Sugi, gantian Mbak Sugi. Gantian, Bang. Pak Sugi. Dek Sugi. Mana Pak Sugi? Lanjut aja Bang. Lanjut. Lanjut.
Saya Oke, nyimak aja. oke, lanjut ya. Apa tempat saya berisik ini ada tukang jadi kurang kondusif. Lanjut aja lanjut. Oke, silakan Anda Oke. terangkan yang tadi yang Pak Romi tidak bisa jelasin. Kok bisa cerita tentang Immanuel kok larinya ke Yesus itu nyambungnya di mana kira-kira? Ya, ya. Saya jelasin mulai dari tadi yang saya dengerin mengenai kata Ahmad itu ya. Boleh. Jadi saya tidak mau ikut mencampur aduk dengan tafsiran. Tetapi yang saya pertanyakan adalah apakah Anda sudah mengkonfirmasi atau menguji? Kenapa? Karena tentang kata Ahmad yang ditafsirkan sebagai Muhammad itu ditulis oleh oknum yang sama. Jadi siapapun oknum yang sama, mau ngaku-ngaku ya bisa aja. Ya kan? Sama layaknya Paulus ya kan? Dengan surat-suratnya. Sebentar, ini oknum yang sama. Tunggu dulu. Kalau Layaknya Paulus itu dengan bukan suratnya oknum kan? Paulus tidak pernah dikatakan bahwa nama dia akan muncul di dalam. Enggak, ini bukan mengenai nama, ajarannya. Karena Oke, nanti mengatakan kita bicara siapapun lain. yang menuliskan Bicara nama. tentang dirinya, siapapun boleh. Nah sekarang Paulus menuliskan tentang dirinya nggak? Seperti misalnya dia dipilih menjadi rasul dari rahim ibunya. Itu pernyataan Paulus sendiri. Berarti hal yang Anda tuduhkan kemudian terhadap penjabaran saya, itu juga berlaku pada Paulus, rasul Anda. Gimana? Setuju Ini nggak? bicara nama, bukan bicara ajaran. Kalau nama itu identitas. Kalau ajaran itu bukan identitas. Jadi Oh, kalau gitu, Lia Bu. Eden mengatakan bahwa dia sudah dinubuatkan oleh kitabnya sendiri, siapa yang bisa bantah? Ya, hanya orang waras yang tahu lah. Kalau orang waras pasti berpikir, Anda yang ngomong sendiri, Anda yang ngaku-ngaku nabi, Anda yang ngaku-ngaku dinubuatkan, ya itu bisa-bisa aja. Jadi seorang nabi tidak boleh mengklaim dirinya nabi gitu. Dia harus ada konfirmasi. Kan tadi saya bilang, apakah Anda sudah menguji, sudah mengkonfirmasi? Konfirmasi kemana? Ya harus ada konfirmasi dong. Kemana konfirmasinya? Nah sekarang oknumnya harus berbeda. Ini waktunya sama, orangnya sama. Yaitu yang disebut Jibril itu. Yang ngomong Jibril. Terus? Ya kan? Yang ngangkat Nabi adalah Jibril. Terus terjadinya pada masa yang sama. Terus? Jadi berasal dari satu oknum, satu waktu, satu tempat. Jadi tidak ada ruang bahwa kebenaran itu berasal dari oknum yang melakukan sendiri kebenaran itu. Misalnya, karena dia bukan Tuhan. Masalahnya dia bukan Tuhan. Masalahnya gini, saya kasih contoh sederhana. Kedua orang tua Anda sebagai pelaku sampai mereka hamil. Percaya enggak Anda kalau mereka mengaku bahwa mereka melakukan hubungan intim sampai Anda kan dihamilkan? Ada dasarnya. Itu beda dan itu ada dasarnya. Apa dasarnya? Dasarnya bahwa semua manusia tahu bahwa seseorang manusia itu berasal dari pertemuan sperma dan iya, yang saya tanya, dari mana Anda bisa tahu bahwa ibu Anda hamil berdasar dari satu suami saja, satu laki-laki aja? Ya nggak mungkin dong sel telur berasal dari 2 sperma. Maksud saya, ibu Anda hamil hanya dari satu laki-laki. Ya itu maksudnya sudah ada orang tuh udah tahu yang seperti itu urutannya kayak gitu. Kayak semua manusia pasti berasal dari orang tuanya. Nah, itu kan sebuah aksioma gitu. Tapi ini kalau tiba-tiba mengatakan kok nih dulu dinubuatkan dari nama Ahmad. Sedangkan di kitab Injil saya nggak ada tuh nama Ahmad. Oke, saya ingin tahu dari Anda. Ketika di dalam di dalam Ulangan 18 ayat 18 ada kata yang mengatakan, Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Kira-kira oknum ini, kalau dia mengatakan dengan mulutnya firman Allah, Anda percaya nggak? Kan itu hanya salah satu nubuatan. Jangan dulu. Saya ingin menguji bagaimana Anda bisa menyembunyikan kebenaran di otak Anda. Ketika ada nubuatan bahwa Allah akan menaruh firman di mulut sosok manusia, dan manusia itu adalah si fulan, ketika si fulan itu berkata tentang firman Allah yang ditaruh Allah dalam mulutnya, Anda percaya nggak si fulan ini? Ya kalau itu terbukti. Nah, bagaimana Anda bisa membuktikan firman Allah yang diucapkan dari mulutnya? Si fulan. Ya, pertama itu kita lihat ayatnya. Itu kan jelas di kitab Torah. Kitab Torah itu kan sudah diakui. Sudah berjalan ribuan tahun. Itu sekarang oknum yang dimaksud di sini siapa? Yang mana? Yang di Alkitab, yang di Quran?
Yang di kitab Anda aja dulu, di kitabnya Bani Israel yang Anda ambil jadikan sebagai kitab. Ulangan 18 ayat 18, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Oknum ini siapa menurut Anda? Itu jelas bahwa yang menulis kitab Torah itu kan Tuhan sendiri. Iya, oke. Sekarang saya tanya sama Anda. Oknum yang dimaksud di dalam Ulangan 18 ayat 18 ini siapa menurut Anda? Menurut saya ya. Ya. Kalau menurut saya jelas bahwa coba aja lihat ayatnya. Saya tunjukin lagi Ulangan berapa? Aku akan menaruh firmanku. Kita nggak usah melebar kemana-mana. Itu aja dulu. Oknum yang di mulutnya ditaruh firman dari Allah itu siapa? Ulangan berapa? Ulangan berapa? 18 ayat 18. Ulangan 18 ayat 18. Oke, di situ dikatakan seorang nabi kan akan kubangkitkan bagi mereka. Bagi mereka ya. Bagi mereka itu berarti bagi Israel. Iya, terserah mau bagi Israel dari antara saudara mereka. Terserah. Saya cuma ingin tahu dari mereka. Berarti dari Israel kan? Nah, seperti ini. Aku akan boleh dari manapun boleh. Silakan. Ya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi ada seorang nabi, kualitas nabi seperti itu. Enggak, jangan melebar dulu. Saya ingin tahu nabi yang dimaksud ini siapa? Ya, nabi yang dimaksud ini adalah Yesus. Oke. Tetapi ini kan pada saat ini dia adalah Yesus menurut Anda. Oke, sekarang saya ingin tahu dari mana Anda mengetahui bahwa apa yang terlontar di mulut Yesus itu adalah firman dari Allah? Oke, kita tidak pengakuan bisa. Yesus kah? Tar dulu. Kita tidak bisa. Nah, ini uji coba. Uji coba terhadap kelayakan yang Anda ambil untuk mendudukan Rasul Muhammad SAW. Sekarang saya tanya, dari mana Anda tahu pengakuan Yesus itu adalah benar? Sementara yang mengakui saya jawab dulu, jangan dipotong dulu ya. Bisa nggak ada orang yang ngaku-ngaku bahwa Tuhan menaruh firman-Nya di dalam mulutnya? Bisa nggak? Bisa. Ribuan orang bisa ngaku begitu kan? Betul. Nah, itulah sebabnya harus diuji. Ya, coba Anda uji. Nah, coba Anda uji. Kita uji ya. Satu. Pertama adalah bagi mereka, berarti hanya untuk orang Israel. Ya. Oke, berarti adalah kita lihat di dalam kelompok orang Israel. Dari antara saudara mereka, di antara mereka, saudara-saudara mereka itu, saudara-saudara orang Israel itu, ya berarti dari orang Israel. Saudara Bani Israel siapa? Coba lihat dibaca itu, lihat di ayat 15 di atasnya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Nah, saudara Bani Israel siapa? Dari antara saudara-saudaramu itu jelas dari siapa saja saudara Bani Israel itu siapa saja? Jelas dari orang Israel. Saudaranya Bani Israel itu siapa? Saudaranya, dia tunjukin bukan saudara orang Israel. Dia bilang saudaramu. Anda jangan lari. Ini kan saudara Israel yang disebut. Saudara mereka. Siapa saudara mereka? Wah, ini udah melebar ke arah nubuatan. Makanya saya cuma minta oknum. Anda sudah menyebut nama. Namanya adalah Yesus. Sekarang saya minta. Dia mengaku. Bagaimana kemudian Anda bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan yang sama seperti Musa? Pengakuan dari mulutnya sendiri, tunjukkan. Oke, ya udah. Kita kemarin pernah bahas bahwa Tuhan itu tidak mungkin menjilat ludahnya sendiri. Jadi yang pasti ini adalah keturunan Ishak. Itu udah pasti. Kalau di luar Ishak, itu udah menjilat ludahnya sendiri. Artinya sama aja dengan kita nuduh bahwa Tuhan menjilat ludah sendiri dan kita menerima Tuhannya kayak gitu. Jadi berarti hanya ada dua pilihan. Kalau keturunan Ishak itu ya keturunan dari Esau atau keturunan dari Yakub. Nah, kita lihat lagi. Ternyata Tuhan berjanji bukan hanya keturunan Esau aja, Ishak aja, tapi ke Yakub. Tapi keturunan Esau tidak pernah. Nah, dari sini aja udah kelihatan bahwa ini pasti jalurnya dari Yakub. Jadi artinya ini Tuhan sedang berbicara dengan orang-orang Israel di situ. Dari antara, berarti apa? Ya, berarti di antara saudara Bani Israel, di antara saudara-saudara Bani Israel itu siapa aja? Lihat nih, saudara-saudara Israel itu kan ada 12. Ya. Nah, Tuhan berbicara itu pada waktu itu dengan Musa. Musa dari suku apa?
Musa, Harun itu kakak beradik itu dari suku Lewi. Berarti dari saudara-saudaranya Lewi. Tapi di situ dikatakan Bani Israel. Berarti dari saudara-saudara anaknya Yakub. Enggak, ini lihat ayat 18:15, 18:12, dia berkatakan Tuhan lagi bicara sama siapa ini? Lagi bicara sama Musa sebagai orang Lewi. Jadi kalau dari antara saudara-saudaramu, berarti dari saudara-saudaranya Lewi. Berarti Lewi nggak mungkin diangkat sebagai nabi. Untuk yang maksud saudara-saudaramu atau saudara-saudara mereka? Ya, Tuhan lagi bicara sama Musa. Iya, tapi apa yang dikatakan di situ? Kan mereka. Aku akan mengangkat Nabi Musa. Mana? Antara saudara mereka, ya berarti ya itu. Mereka kan ada 12. Ya di antara mereka itu. Oh enggak, di antara saudara mereka ini adalah ke-12 suku. Saudara-saudara mereka di luar mereka berarti. Mereka ini merujuk tidak kepada mungkin keluar dari Yakub. keturunan Ishak. Kalau seandainya yang klaim ini adalah keturunan Esau, saya nggak bisa ngomong. Terus terang aja, kalau yang ngomong ini keturunan Esau, saya bisa ngomong. Dia bilang, saya juga keturunan Ishak. Tapi kalau keturunan Ismail yang ngomong, ya itu mustahil. Kecuali Anda terima bahwa Tuhan menjilat ludahnya sendiri. Acuannya adalah dalil. Ya, acuannya dalil. Belum lagi ketika kita melihat di dalam ayat ini dalil. Kita melihat ayat ini tidak boleh bentrok satu dengan lainnya. Itu dalilnya. Kalau ayat ini bentrok dengan yang lain, ini berarti salah kita. Jadi kalau Bang Jul udah mengatakan ini keluar dari dari keturunan Ishak, Anda udah keluar dari dalil. Anda sudah tunjuk hidung bahwa Tuhan menjilat ludahnya sendiri. Enggak dong, kan yang ditunjuk di sini adalah saudara dari Bani Israel. Iya. Tapi nggak mungkin dari keturunan Ismail. Kenapa nggak mungkin? Apa dasarnya? Sekarang gini, coba kita uji kelayakan. Yesus saya tanya dulu, menurut Anda Tuhan menjilat ludahnya sendiri nggak? Enggak dong, nggak mungkin. Kalau enggak saya terima. Nah, sekarang hanya di dalam iman Anda Tuhan itu selalu menjilat ludahnya sendiri. Kalau gitu Ismail mungkin nggak diangkat. Keturunan Ismail mungkin nggak diangkat. Ya iyalah, jelas. Mungkin menjilat ludah sendiri. Tapi Anda ngotot bahwa Nabi diangkat dari Ismail. Gimana sih? Oh itu jelas. Karena Ismail itu adalah saudara dari Bani Israel. Ulangan 34 ayat 10 tidak ada lagi Nabi dari bangsa Israel. Baca itu. 34 ayat 10. Aduh. Anda kontradiksi sendiri. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi Nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Iya. Ya, terus apa masalahnya? Oke. Sorry, apa ada haleluya yang masuk nggak? Haleluya tadi. Coba di situ dikatakan yang berhadapan muka. Lah dia sendiri kok yang datang. Sebentar. Ini haleluya tadi mau masuk. Di pending ya? Sekarang aja nggak apa-apa, nggak masalah. Silakan aja. Bukan nggak dimasukkan koneksinya dia itu bermasalah. Keluar sendiri dia. Lanjut. Oh, oke. Nah, jadi Bang Jul, kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan tidak mungkin menjilat ludahnya sendiri, ya berarti nggak mungkin keturunan Ismail. Oh, kok nggak mungkin? Keturunan Esau boleh lah, keturunan Esau boleh. Boleh. Kok nggak mungkin? Ya nggak mungkin. Anda kan bilang nggak mungkin jilat ludahnya sendiri. Iya, maksud saya, kenapa Anda mengatakan tidak mungkin dari keturunan Ismail? Kenapa? Ya karena dia sudah menolak keturunan Ismail, itu masalah. Di mana itu dikatakan dia menolak keturunan Ismail? Ampun. Kemarin kita bahas ada 2 jam ya, kejadian 17. Berapa ya? 17 ayat 19 ya. Terus ayat 20-nya Anda mau buang? Apa bunyinya? Apa bunyinya? Ya, itu kan sudah tergenapi setelah 12 raja. Tentang permintaanmu. Coba Anda baca. Tentang permintaanmu tentang Ismail. Aku akan dengarkan. Aku akan memberkatinya. Berarti didengarkan atau tidak tuh? Udah kita bahas. Aduh, kalau gitu mentah lagi. Terulang lagi aja yang kemarin lah. Ya, ini kan dalil. Saya bahas dalil. Allah memberkati, Allah mendengarkan permintaan Abraham tentang Ismail. Sudah. Apa 12 raja kan sudah tergenapi. Apa permintaan Abraham tentang Ismail? Sudah, 12 raja. Bahkan Ismail dengan mata kepala sendiri udah menyaksikan keturunannya itu adalah 12 raja. Nah, bangsa yang besar itu mana? Ya pada saat itu juga bangsa besar sudah ada. Gimana?
Artinya Mana? sudah nggak ada hutang lagi. Tuhan sudah tidak ada Oh, hutang. itu menurut Tuhan Anda akan yang Kristen memberi sampai hari anugerahnya. ini Yudaisme masih mengakui bangsa Arab itu adalah keturunan Ismail. Ya, kalau mau orang Yudaisme ajak ke sini kita dialog. Oh, itu udah sering itu. Ya sama saya kan belum. Udah sering itu. Kalau sama saya kan belum. Justru orang Yahudi, Bang Romi, Bang Billy, Valen, Valen itu udah selalu sering sih di mencari WA orang-orang atau yang kalau di mau berdebat dengan jalan. dia tentang kitab mereka gitu. Nah, sekarang kembali. Anda mengatakan firman Allah itu ditaruh ke mulut seorang nabi dan Anda katakan itu adalah Yesus. Saya minta dong, firman yang ada di mulut Yesus itu yang mana? Ya itu Yohanes 17 ayat 8. Enggak. Dalil firman. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Mana firman Allah yang ada di mulut Yesus yang merupakan ajaran-ajaran Tuhan? Misalnya, Yesus berkata, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Mana coba dalilnya? Ya itu Yohanes 17 ayat 8. Cuman satu ayat? Ya itu saya tunjukkan satu aja cukup, nggak usah banyak-banyak. Kan dia dikatakan bahwa firman menjadi manusia. Apa? Firman telah menjadi manusia, berarti firmannya ada di mulutnya. Firman telah menjadi manusia, gitu? Iya. Berarti Yesus itu mulutnya Tuhan? Kan gini, di dalam istilah Yahudi itu, kalau dikatakan firman menjadi manusia, itu bukan firmannya hilang, terus manusianya yang muncul. Jadi firman tetap ada, tetapi menyatakan diri dalam rupa manusia. Itu mau udah ribuan kali saya sama Bang Jul di... Nggak ada Yahudi ngomong firman jadi manusia itu, nggak ada Yahudi seperti itu. Nah, setelah firman itu menyatakan diri menjadi manusia, sang firman ini mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Itu gimana maksudnya? Kan dia firman. Ya itu berarti lidahnya bicara firman Tuhan. Nah, berarti firman Tuhan ini berkata bahwa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri gitu. Bukan, yang diucapkan bukan yang berasal dari dirinya sendiri, tapi dari Tuhan. Bulet. Jadi yang mana yang sebenarnya menjadi manusia ini, Bang? Astaga. Yang menjadi manusia ini firman. Oh, kayaknya harus pakai Papan tulis. Ya. Enggak kan? Anda mengatakan firman telah menjadi manusia. Iya. Nah, setelah menjadi manusia, yang menjadi manusia ini yakin enggak Anda bahwa itu adalah firman? Lah ayatnya bicara begitu. Oke. Nah, setelah dia adalah firman itu sendiri, menyatakan diri dalam rupa manusia, sang firman tidak bisa berkata-kata dari firman itu sendiri gitu. Ya enggak, bisa dong. Nah, pernyataan Yesus gimana? Pernyataan Yesus gimana? Itu mau dibuang. Yang mana? Markus 12 ayat 29. Coba bunyinya lah, saya lagi mau coba sharing dulu. Atau Yohanes berapa? 12 ayat 49 ya. Dibacain aja Bang Jul. Ada yang bisa tampilkan? Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12 ayat 49. Ini sang firman tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Itu gimana ceritanya tuh? Nggak usah dibacakan, udah paham kita itu. Loh, kok ada firman nggak bisa berkata-kata dari diri sendiri, padahal dia adalah sang firman yang menyatakan dirinya sebagai firman. Kenapa dia nggak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Jadi firman Allah yang ditaruh di mulutnya itu mana buktinya? Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Ternyata ketika sudah menjadi manusia, tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Lalu firman Tuhan yang ada di mulutnya kemana? Bang Jul bisa bahasa Indonesia kan? Bisa dong, ya. Bisa dong. Nah, sekarang saya jelasin. Plesetkan apa lagi? Oke, sekarang saya jelasin. Saya ingin lihat. Kalau dikatakan bukan dari dirinya sendiri, ya. Berarti yang ucapannya itu berarti bukan berasal dari diri pribadinya. Berarti yang menjelma menyatakan diri ini siapa? Jangan dipotong dulu. Enggak. Saya tidak perlu mendengarkan karena sebelum selesai 20 detik. 20 detik jangan dipotong. 20 detik jangan dipotong. 20 detik loh. Coba Anda selesaikan. Pasti
tujuannya pasti sesuai dengan apa yang saya ingin bantah. Oke, tapi Silakan. dengar dulu, 20 detik, Iya, iya. 20 detik ya. Nah, dia berkatakan, ya bukan dari dirinya sendiri. Berarti yang diucapkan itu bukan berasal dari pribadinya sendiri. Lalu dari mana? Itu sepenuhnya dari Bapa. Berarti Terus cocok dengan ulangan tadi. yang menjadi manusia ini Firman. Sang Firman. Nah, kenapa Sang Firman tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Karena dia lagi mau menyampaikan apa yang dikatakan Bapa itu. Loh, kan dia sudah menjadi manusia. Yang menjadi Sang Firman ini sudah ada. Sudah menjadi manusia yang menyatakan diri. Coba, Sang Firman menjadi manusia yang menyatakan diri untuk sebagai jalan keselamatan dan hidup. Dan kemudian sinkron, Ulangan 18 ayat 18, di mulutnya ditaruh firman Tuhan. Mana firman itu? Kenapa masih dia mengatakan bukan dari dirinya sendiri, sementara dia adalah Sang Firman itu? Aduh, saya kayaknya udah jelasin berkali-kali nih Bang Jul. Saya share screen ya. Share screen ya. Model saya Lihat. melawan itu. Saya share screen nih. Nih. Saya share screen ya Bang Jul. Ini ilustrasi Tritunggal. Jadi yang dikatakan di sini ya, saya tunjukkan. Di sini ada tulisan mengenai bahwa lihat, yang bisa menyatakan diri itu adalah Sang Firman nih, saya buletin ya. Jadi artinya dia bisa menyatakan diri dalam rupa tangan, manusia, tiang api, tiang awan, dan sebagainya. Jadi pada saat dia menyatakan diri dia sebagai manusia, bukan berarti dia tidak bisa menyatakan diri sebagai bentuk yang lain, seperti misalnya suara. Makanya pada saat pembaptisan, suara itu ada. Jadi manusia ini nih, itu semua mulutnya dipakai oleh Bapa untuk menyampaikan firman-Nya. Makanya dia katakan, apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, tetapi dari yang mengatakan itu Sang Firman. Yang mengatakan itu manusia yang sudah bermanifest dari Sang Firman itu. Nih saya berarti nih udah sampai ruwak begini nih. Nih. Udah ruak-ruak gini, masih kagak ngerti nih. Iya. Jadi Sang Firman setelah menjadi manusia, dia bukan Sang Firman lagi. Astaga, saya bilang jangan pakai kata menjadi lah, pakai menyatakan. Iya, Sang Firman setelah menyatakan dirinya menjadi manusia, dia bukan Sang Firman lagi. Enggak pernah berubah. Ini tiga ini nggak pernah berubah nih. Ini nggak pernah berubah nih. Oh, jadi Sang Firman itu manusia, nggak pernah berubah. Astaga, Sang Firman itu adalah ini kan bagian dari Tritunggal nih. Saya saya ngerti. Sekarang dia Sang Firman diri sebagai manusia nih. Menyatakan diri sebagai manusia. Nah, predikat sebagai Sang Firman hilang. Oh tidak, ini tidak pernah berubah. Kalau tidak, kenapa dia mengatakan tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Lah yang ngomong itu manusianya ini. Loh, yang menjadi manusia ini kan Sang Firman. Menyatakan diri sebagai Sang Firman. Iya, dia hanya menyatakan diri sebagai manusia, tapi pribadi esensinya adalah Sang Firman kan? Dia kan gini, dia gini, Sang Firman itu dia bisa menyatakan 10 manusia bisa nggak? Bisa. Nah, terus kita mau katakan itu pribadinya gimana? Ya, kan dia Sang Firman gitu loh. Pribadi manusia kedua itu kan sesuatu yang bisa ditentukan. Sang Firman menjadi manusia, menyatakan diri. Sang Firman ini sejatinya ketika Sang Firman yang adalah kalam, yang adalah Tuhan sendiri, menyatakan diri menjadi manusia, hakikatnya dia tetap adalah Sang Firman. Tetapi kenapa dia tidak mampu mengatakan bahwa dia berkata-kata dari dirinya sendiri? Meskipun dia manusia, dia mampu berkata layaknya Tuhan karena hakikatnya dia adalah Tuhan. Tapi ini kebalik. Dia adalah Tuhan yang hakikatnya dia adalah manusia yang hakikatnya adalah Tuhan yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Terus Sang Firman-nya kemana? Jangan-jangan Yohanes 1 ini bukan perkataan Firman telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman. Cuma itu jangan-jangan itu bukan Firman Tuhan. Jangan-jangan itu bukan sabda Yesus tapi filsafat himne Plato. Ini perhatikan, Bang Jul. Oke, udah puas ngomongnya ya. Perhatikan. Itu firman Allah. Itu tidak pernah berubah. Itu kotak hitam itu.
Yang di bawah itu kan ada Ini manusia. yang buat ini siapa ini, Bang? Yang buat ini? Saya, supaya Oh. saya bisa jelasin kepada Anda. Iya. Jadi jangan campur adukan antara firman Allah dengan manusia. Loh, Iya. yang menyatakan diri ini siapa sebenarnya? Iya, kalau sekarang misalnya gini, ini contoh saya gambar ini. Ini saya nih, ini kan manusia nih ya. Saya nih, sang tubuh saya nih. Saya menyatakan diri sekarang dalam bentuk HP. Ya. Ya. Tapi saya juga bisa enggak? menyatakan diri dalam bentuk TV atau Bisa apapun enggak juga boleh. Anda menyatakan diri menjadi HP? Bisa enggak? Nah, sekarang Anda dengar suara, itu suara siapa? Suara pesawat yang ada di ruangan saya ini. Kenapa rupanya? Yang lagi berbicara ini adalah saya. Kan Anda langsung tahu nama saya. Iya, Berarti Anda saya yang berbicara, betul. dalam Nah, HP, pesawat HP ini Anda, ketika HP Anda. pesawat ini ketika saya ludahin, apakah saya ludahin Anda? Ya, bisa dikatakan begitu. Berarti Anda menghina saya gitu. Oh begitu. Oh Iya. berarti Anda adalah PC yang ada di ruangan saya atau HP yang ada di tangan saya. Nah, Baguslah. sekarang apakah suara saya seperti itu? Ya, kurang lebih kan. Nah, sekarang kalau lihat foto saya, misalnya foto saya di laptop kan paling cuman sebesar pensil ya. Tapi asli saya kan nggak segede gitu. Oke. Nah sekarang, Ya, sekarang, 170, ya. sekarang ketika HP saya perintahkan yang ada suara kusnadi dalam, wahai HP, bisa enggak kamu pergi belikan saya nasi? Bisa enggak HP ini pergi belikan aku nasi? HP-nya kan nggak bisa karena itu Ya. kan benda mati. Tapi di sini ada bangkus di dalam. Kan saya bilang ini ilustrasi. Ya, lihat ini manusia, di sebelah kiri manusia, di sebelah HP. Nah, Tapi kalau begitulah Oke. kalau Anda mengatakan Kusnadi telah menjadi HP. HP ini tidak bisa beli nasi karena dia sejatinya bukan Kusnadi. Kan saya analogi. HP ini hanya alat pengantar suaranya Bang Kusnadi, bukan Kusnadi sendiri. Makanya ketika ditanyai, apakah Yesus itu mampu berkata-kata dari dirinya sendiri? Kagak bisa. Kenapa? Karena dia hanya penyampai firman. Bukan sang firman yang menyatakan diri menjadi manusia. Bukan Kusnadi yang menyatakan diri menjadi HP. Gitu, Bang. Ya, kalau Anda nggak mau ngerti ya udah. Anda Saya kan kasih ilustrasi, jadi saya kasih ilustrasi. Kan saya tadi udah Bagus, saya katakan. tidak menggambar juga. Kalau saya menggambar, wah bisa botak Anda. Kan tadi saya bilang ini analogi dengan saya sebagai Iya, manusia. saya juga bisa menganalogi dan analogi saya itu rasional, Bang. Jadi artinya gini, kalau Anda nggak mau terima analogi saya ya sudah. Ya, Kita begitu balik ke juga topik sebaliknya. utama lagi aja. Kalau Anda juga tidak bisa menerima analogi saya, ya sudah. Ada sang firman yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, itu namanya sang firman banci atau KW 1000. Oke, ya udah kita stop pemahaman siap. pemahaman isi daripada kitab suci, tetapi saya kembali kepada apakah Anda sudah menguji bahwa kitab Anda itu berasal dari Tuhan? Itu kan Oh yang penting. jelas. Kalau tidak berasal dari Tuhan, satu. Kalau tidak berasal dari Tuhan, berarti Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun silam dikerumuni pakar ilmiah, dikerumuni pakar sains, dikerumuni para dokter, dikerumuni para profesor untuk membuat satu ayat, apalagi 30 juz Al-Quran. Itu. Kalau bukan firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka beliau harus menghabiskan waktu miliaran tahun untuk mengkaji satu ayat demi untuk menuliskan satu ayat di dalam kitabnya yang kemudian dibenarkan oleh ilmuwan pada hari ini. Rasulullah tanya. hidup, dia anak Saya yatim. nanya, boleh ya? Ya. Boleh nanya kan? Boleh. Nah, kalau sekarang saya nanya, apakah karena dikerumuni oleh para ahli itu membuktikan itu firman Tuhan? Saya tanya akal sehat Anda. Oke. Firman Tuhan itu tidak akan mungkin bertolak belakang dengan akal dan ilmu pengetahuan manusia. Setuju. Ya. Nah sekarang, apakah Anda bisa menemukan di dalam kitab suci Al-Quran ayat yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan? Sebelum saya nunjukkan dalil-dalil di kitab Anda yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ini kan kitab suci ya, bukan buku sains ya. Ya. Oke. Kalau kita bicara buku sains dengan kitab suci, jelas itu berbeda. Kalau mau dibandingkan antara Quran dengan sains, itu Quran nggak ada apa-apanya. Karena sains lebih detail. Iya kan? Karena fokusnya beda. Kitab suci itu adalah untuk membawa kita ke surga.
Ya. Bukan untuk membuat kita menjadi seorang Profesor Einstein. Oke. Kalau Nah, dianggap karena kitab suci itu membawa kita ke surga, maka muatannya harus memiliki kebenaran absolut. Bukan bertentangan dengan kebenaran. Lalu kemudian dipercayai, diimani begitu saja. Kan gitu. Itu jelas. Kitab itu diberikan untuk tuntunan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup, undang-undang manusia ketika manusia itu ingin masuk ke dalam surga. Bukan buku asal-asalan kitab suci itu. Makanya dikatakan kitab suci. Karena dia murni dari cacat. Cacat apa? Cacat logika. Gini Gitu loh. Bang Jo, seandainya ada sains di dalam Al-Quran itu benar, itu tidak membuktikan itu berasal dari Tuhan. Coba nalar Anda disetel. Terus kalau ada di dalam sebuah kitab bertentangan dengan sains, itu bukti bahwa itu adalah kitab dari Tuhan. Kalau itu bertentangan, ya apakah itu benar diuji bertentangan? Pasti atau tidak? Ini kita Karena bicara mengenai sains dulu. sekarang gini, kan dikatakan di dalam kitab Yosua, itu matahari berhenti pada waktu peperangan. Itu masuk akal nggak? Masuk akal kalau Tuhan yang menghendaki. Nah itu, tapi secara sains enggak. Siapa Mana bisa bilang? matahari berhenti? Kalau matahari berhenti, artinya sistem tata surya kita hancur. Gimana gaya gravitasi yang terkait antar setiap planet tarik-menarik dengan seluruh langit ini akan goncang. Itu sains yang bicara. Tapi kenyataan terjadi. Dan Anda percaya. Luar biasa. Ya iyalah. Ini. Coba Anda tunjukkan dalilnya yang mengatakan matahari itu pernah berhenti. Sainsnya salah, tapi Anda percaya kalau itu dari Tuhan. Tetapi kan tadi Anda menanyakan, loh kalau misalnya tidak cocok dengan sains, apa itu bukan dari Tuhan? Ya saya bilang, saya contohkan ini malah Anda kontradiksi omongan diri sendiri. Gimana sih? Ya coba Anda tunjukkan dalilnya di mana. Tadi saya udah tunjukin kitab Yosua. Ya, saya kan tidak tertarik untuk bahas ke dalamnya. Karena ke dalamnya itu nggak bakalan nyambung. Saya bahas Al-Quran, saya pasti dibully. Anda bahas Alkitab, ya nggak cocok. Jadi mending kita uji kitabmu sendiri. Uji kitabku sendiri. Kalau itu benar dari Tuhan, saya katakan silahkan uji. Silahkan buktikan buktinya mana. Kalau sains itu bukan bukti. Itu hanya satu hal, salah satu yang benar di dalamnya. Nah, terus apa lagi selain sains? Supaya pembuktian bahwa kitab itu adalah Selain saya nanya gini. Pertanyaan yang Bang Jul dari dulu nggak pernah bisa jawab dan nggak pernah mau jawab. Kenapa Tuhan datang secara langsung kepada Musa, tetapi kepada Muhammad satu kali pun tidak pernah dia datang? Apalagi mengangkatnya sebagai nabi. Kok Anda percaya dia nabinya Tuhan? Mestinya dia mengangkat dirinya nabinya Jibril, bukan nabinya Dari mana Tuhan. Anda bisa tahu bahwa Tuhan pernah datang kepada Nabi Musa? Ya, itu masa Anda nggak tahu sih? Iya, saya tanya. Anda kan hidup di zaman sekarang. Musa kapan hidupnya? Dari mana Anda tahu bahwa Tuhan itu pernah datang kepada Musa? Kan itu yang Anda jadikan barometer. Tertulis. Di mana tuh? Jadi menurut Anda bukan. Saya tanya dulu. Saya tanya. Ini kan dalil. Sekarang Anda pembuktiannya apa gitu loh? Bahwa Tuhan itu pernah datang kepada Musa, itu maksudnya gimana? Maksudnya dia mengangkatnya sebagai nabi dan berfirman kepadanya seperti kepada Musa. Nah, Musa ngaku atau ada yang menjadi barometer ukuran bahwa Allah dia lihat datang kepada Musa, melantik Musa jadi nabi? Siapa yang pernah melihat? Siapa yang pernah melihat Allah datang unyu-unyu kepada Musa? Kemudian orang itu mengaku, saya melihat Allah datang kepada Musa. Ada? Ada dong. Siapa? Bangsa Israel sebagai saksi mata. Iya, siapa? Sama ketika saya tanya, siapa yang menjadi saksi Allah nuzul ke bumi bertemu Musa? Saksi Allah yang datang kepada Musa. Ya itu tadi segenap bangsa Israel. Iya, kalau cuma berkata seperti itu, orang juga semua bisa bilang. Oke, kalau bilang, sekarang mana saksinya? Nah, sekarang saya tanya, Padahal siapa saksinya? Mana dalilnya? Apa pengakuan saksinya? Kesaksiannya seperti apa bunyinya? Oh, saya melihat Tuhan datang dari langit, turun ke bumi. Kemudian dia bertemu dengan Musa. Itu orangnya siapa yang mengatakan itu? Orang-orang Israel, kan ada ayatnya yang mengatakan. Nah, berarti lari ke ayat kan? Lah iya.
Apa bedanya dengan Al-Quran? Oh, coba tunjukkan bahwa Tuhan pernah datang kepada Muhammad, tunjukkan ayatnya. Nah, kalau di dalam keajaran Musa, Tuhan pun tidak pernah datang kepada Musa. Tuhan hanya menyatakan diri kepada Musa. Sama Yang ketika benar. Rasul Muhammad SAW. Jadi yang datang kepada Musa siapa? Tuhan menyatakan diri kepada Musa melalui wahyu, melalui firman, melalui malaikat, melalui penampakan malaikat. daripada kekuasaan Allah kepada Nabi Musa. Ketika Musa minta untuk melihat Allah, dia tidak mampu. Allah mengatakan, kamu tidak akan mampu melihatku. Coba kamu lihat gunung itu. Ketika gunung itu hancur, Musa pingsan, tidak sempat melihat Allah. Tapi Allah menyatakan diri kepada dia dengan kebesarannya dia. Oke, jelasin menyatakan diri seperti apa? Apa kirim Jibril atau kirim apa gitu? Kirim batu atau apa? Dia mendengarkan suara. Oke, itu suara siapa? Itu suara dari pernyataan Allah itu sendiri kepada Nabi Musa. Oh, jadi Allah yang berbicara berarti? Oh, jelas. Nah, terus? Kenapa dia tidak lakukan itu kepada Muhammad? Loh, kan wahyu datang kepada para nabi sesuai dengan zaman nabi masing-masing. Ini Rasulullah bicara Muhammad bukan soal SAW juga bukan wahyu loh. Ini pengangkatan sebagai nabi. Oh, pengangkatan sebagai nabi. Iya, dia kapan diangkat sebagai nabi Muhammad? Memang dia harus dilantik itu. Oh iya, diangkat dong, bukan dilantik, ditunjuk. Coba Anda tunjukkan dalilnya. Siapa yang Anda imani sebagai nabi di dalam agama Anda dan dilantik oleh Tuhan? Coba, saya ingin tahu dalilnya. Oke, saya sekarang balik. Tunjukkan di dalam jadi balik ke saya. ada nabi yang tidak Anda diangkat. akan mengatakan Rasulullah Muhammad SAW kapan ditunjuk, dilantik menjadi nabi. Saya balik standar itu kepada Anda yang mengimani kitabnya para nabi-nabi Bani Israel. Nabi mana yang dilantik menjadi nabi oleh Tuhan? Coba Anda. Semua nabi. Coba satu aja dulu. Musa. Ya, Abraham. apa dalilnya? Isa. Lah, Tuhan datang sendiri kepadanya menampakkan diri. Apa dalilnya? Coba. Dalilnya Tuhan datang sendiri kepada nabi itu tanpa melalui perantara lagi. Datang sendiri. Iya. Dalam rupa manusia. Ya, mau dikatakan dia dalam rupa apapun, tetapi dia datang sendiri. Oh gitu. Berarti ayat-ayat yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mungkin nuzul ke bumi itu bohong. Mana ayatnya? Enggak pernah baca ayatnya. Benarkah Tuhan akan diam bersama manusia di bumi? Ya itu kan pertanyaan dari Salomo. Tetapi kan langit, yang dikatakan itu manusia tidak tahan memandang. Bukan artinya tidak bisa loh. Benarkah buktinya kan Musa melihat Tuhan belakangnya Tuhan. Gimana sih? Udah bulat-bulat. Nah, dalilnya saja jelas. Yesus saja mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah mendengar dan melihat, suara pun tidak bisa kamu dengarkan. Terus belakangnya tidak ada yang dapat melihat Bapa. Ayat 18. Tetapi apa tuh? Tetapi Yesus yang menyatakan tentang Bapa itu. Nah, bagaimana Yesus menyatakan tentang Bapa? Adakah dia menyatakan Bapa menjelma menjadi manusia? Lah itu ayat 14-nya. Apa dia katakan? Tuhan telah menjadi manusia. Itu nggak nyambung itu bukan sabda Yesus itu. Lalu Yohanes dapat dari mana? Ya entahlah, itu juga bukan tulisan anak Nikodemus kok. Ayo. Yohanes sekarang saya tanya, coba Anda tunjukkan satu dalil di mana Yesus datang dengan mulutnya kepada Yohanes, penulis kitab Anda. Satu dalil aja. Yesus datang kepadaku mengatakan seperti ini. Ada enggak? Anda boleh membaptis saya kalau ada. Gini Bang, ada enggak? Kalau Yohanes. Nah, saya minta Yohanes loh. Kitab Yohanes penulisnya mengaku Yesus datang kepadanya memberitakan tentang ayat-ayat yang dia tulis. Satu ayat saja. Ada enggak? Saya ingin lihat. Ini saya jelasin dulu. Bahwa berarti enggak ada. Berarti enggak ada. Murid-muridnya itu. Berarti enggak ada. Ntar dulu. Nih ya, 24 jam Yohanes dengan Yesus itu. Ya, mana dalilnya? Saya minta dalilnya pengakuan Yohanes 24 jam atau sejam atau semenit bersama dengan Yesus. Penulis kitab Yohanes mengaku, aku berjalan bersama Yesus. Coba, saya ingin tahu. Di mana ini saya tunjukin ayatnya. Nih, coba. Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula,
Apa? Baca tuh. Apa yang ada Tentang sejak apa semula? namanya? Nah, apa yang telah ada sejak semula, telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami, apa nih, nggak kelihatan nih, ketutup screen. Kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami melihatnya. Terus apa lagi nih? Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepadamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama Hamba yang telah dinyatakan kepada kami. Jadi semua yang ditulis di dalam kitab Yohanes sudah disebutkan di dalam 1 Yohanes ini, yang mana dia ceritakan apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga. Saya minta. Iya Bang. Minta apa? Thank you Bang. Saya minta pengakuannya. Saya minta pengakuannya. Ini pengakuannya. Ini tulisan dia kok. Iya. Pengakuannya bahwa pernyataannya dia bahwa dia sedang bersama dengan Yesus. Nah ini udah cukup. Gimana? Mana? Pengakuannya dia bersama dengan Yesus itu mana? 1 sampai ayat 4 Yesus ini kan dia. mengajarkan. Yesus kan mengajarkan. Ya toh? Dia mengajar. Artinya di situ dia bisa mengaku bahwa dia mendengarkan. Dia mendengarkan, dia bersama dengan Yesus, dia berjalan dengan Yesus, itu mana diterangkan oleh pengarang kitab Yohanes. Ntar kalau di ayatnya berjalan nanti tanya lagi. Kapan dia ngomong? Berjalan kan belum tentu ngomong. Nah ini udah jelas kesaksian. Hidup itu telah dinyatakan, kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Ini udah apalagi? Ini kesaksian Yohanes. Ini tertuang semua di dalam kitab Yohanes. Jadi mau butuh apa lagi? Halo? Wah, Bang Jul kemana nih? Halo, Bang Jul. Aduh, putus ya? Mati lampu kali itu. Waduh, mati lampu. Ya udah gantian. Ya, Oke, dilanjut sama yang lain. Sepertinya yang Mas lain, Juma ya. ada kendala teknis ini. Ya. Itu bicara nama aja, nama Ahmad sesuai dengan judulnya ya. Sekarang mengenai nama Yesus. Saya ingin menjawab soal nama Yesus. Tapi ada nggak yang dari Muslim yang bisa berdialog gitu? Yang lainnya silakan. Barangkali mau ada yang disampaikan di sini. Bentar, Pak Gus, tunggu dulu. Ya. Apa itu, Pak? Nama Yesus kenapa, Pak? Nah, ini Mas Indra. Wah, Pak Indra ahli tanak nih, waduh. Ya, sekarang nama Yesus ya. Kan kita lihat di dalam Matius pasal 1 ayat 23. Di mana di sini dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi artinya Rasul Matius sudah menyatakan bahwa Yesus itulah dijuluki juga atau disebut juga alias Immanuel. Gak selalu namanya harus Yesus, harus Immanuel, tetapi julukannya adalah Immanuel karena judulnya kan Allah menyertai kita. Nah, itulah sebabnya maka Immanuel inilah yang dinubuatkan oleh Yesaya di pasal 9, yaitu tentang Immanuel kepada Raja Hizkia. Itu kan, Pak Indra?
Yang di mana? Di Matius berapa tuh? Matius berapa tadi yang saya bacain? Aduh. Matius 1 ayat 23. Matius 1, 2, 3 ya. Bentar saya share screen ya. Ya. Ini kayaknya di PL pun ada ini. Matius Ya, 1 ya? Iya. 1, 2, 3. Hine ha'alema hara ve yoledet ben ve karat semo aimanuel. Ya ini merujuknya sih kepada gelar ini. Iya, Bukan gelar. kepada nama. Iya. Ya, gelarnya adalah Aimanuel. Karena di sini ada spasi. Ada spasi. Jadi kalau nama harusnya nyambung kayak Ismail, Yehezkiel itu nama karena dia nyambung. Iya. Kalau ini kan dia nggak nyambung. Jadi ini arahnya gelar ini. Iya, betul. Dan di dalam aslinya di Biblos itu disebutnya juga eka lesen, artinya dipanggil, bukan nama itu, dipanggil atau dijuluki lah. Ya di apa ya ibaratnya itu digelari gitulah. Ya digelari, disebut atau ya di alias lah gitu. Misalnya Atau gini lebih tepatnya itu gini apa gelar. Ya gelar. Contohnya begini kan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itunya maksudnya. Jadi Yesus Immanuel. Yesus semoga Allah menyertainya. Semoga El menyertainya, semoga Tuhan menyertainya. Berarti dia bukan Tuhan karena disertai Tuhan. Tadi lihat gambar tadi kan itu saya skema Tritunggalnya kan terpisah antara Tritunggal itu dengan Yesus itu sendiri. Iya, ya terserah sih itu kan keyakinan Bapak. Cuman kalau merujuk kepada ini kan Immanuel kan beda dengan kasus Yehezkiel, Ismail karena ini L-nya terpisah. Berarti ini merujuk kepada gelar yang melekat gitu loh. Kayak misalkan Moshe alaihi shalom itu gelar buat Mose. Kalau misalkan Muhammad kan sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim alaihi salam, maksudnya gelar yang melekat, gelar yang pantas. Jadi di sini di Matius 1, 2, 3 kalau kita lihat dari bahasa Ibraninya, dialah yang akan digelari Immanuel. Immanuel kan artinya kan Immanu semoga menyertai siapa yang menyertai L itu kan Tuhan ya. Yeah. Maksudnya semoga Tuhan menyertainya. Nah sekarang kalau misalkan Bapak menganggap bahwa yang bersangkutan adalah Tuhan, berarti Tuhan disertai Tuhan gitu kan. Jadinya gitu. Berarti itu penafsiran. Sah-sah saja sih kalau Bapak memahami seperti sah-sah saja, tapi bagi saya itu aneh gitu loh. Tuhan menyertai Tuhan gitu kan. Ya, itu saya lihat penafsiran Anda aja. Enggak, saya enggak menafsir. Artinya saya melihat dari narasi saja. Kan tadi sudah saya kasih lihat skemanya. Bahwa di dalam skema di layar ini kan ada saya bulatin kan. Ya, Immanuel. Kan semoga sekarang kita bicara penafsiran. Ayatnya memang begitu, tapi kita bicara penafsiran. Ya kan? Oh iya, tafsir bebas sih. Ya, tafsir bebas. Kalau tafsir Anda katakan bahwa karena Allah menyertai kita terus dia bukan Tuhan, ya itu tafsiran Anda. Karena tafsiran saya bisa pertanggungjawabkan dengan skema ini yang tadi saya tunjukkan. Tuhan itu maha kuasa apa enggak, Pak? Lah iya dong. Iya, enggak apa-apa. Nah, kalau Tuhan maha kuasa, saya screen ya. Iya, kalau Tuhan maha kuasa, kenapa Yesua ini sebagai Tuhan dia butuh penyertaan gitu loh. Kalau dia sudah kuasa ngapain disertai gitu loh. Kenapa dia nggak berjalan sendiri aja gitu loh. Artinya gelar itu bukan berarti dia membutuhkan penyertaan. Gelar itu supaya untuk menunjukkan bahwa nubuat yang terjadi di zaman Yesaya itu terjadi kepada Yesus. Nah, bisa jadi memang dia yang dinubuatkan Yesaya, bisa jadi dia yang dinubuatkan oleh Yesayahu. Tapi kalau memang dia menggenapi Yesayahu, harusnya dia bukan Tuhan. Karena masuk Tuhan disertai Tuhan gitu loh. Gimana sih? Nah, ini saya kan jelasin gambarnya ini nih. Ini lihat terpisah antara manusia ini dengan Sang Firman Allah yang merupakan bagian daripada Tritunggal ini. Firman itu apa sih? Firman itu ucapan. Sederhana kok, ucapan.
Ucapan siapa firman? Ucapan Allah. Kalau firman Allah, ucapan Allah. Kalau firman perkataan Nabi disebut apa? Ya? Perkataan Nabi disebut? Kalau perkataan Nabi, ya kalau dia ngomongnya bisa juga perkataan dirinya, bisa juga dia hanya menyampaikan. Bukan Nabi bersabda, bukan ya? Kalau Nabi bersabda biasa ngomong gini, demikianlah firman Tuhan. Jadi udah ada penegasan ini firmannya. Tapi nggak mungkin seorang Nabi mengatakan, aku berkata. Nah, itu namanya ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Jadi Trinity itu adalah Allah itu sendiri, terus roh dan juga firman gitu ya. Aduh, nggak jelas nih. Iya. Suaranya hilang-hilang. Ya maksudnya Trinity itu adalah Allah, Roh Kudus dengan firman Allah gitu. Ada 3 unsur di situ, tiga sosok ya. Nggak jelas suaranya, ada yang bisa bantu diulang suaranya? Waduh. Halo? Iya, kali sinyal saya hancur ya. Tapi sinyal saya full ini. Bagus Bang Indra, bagus. Itu alasan aja itu. Iya, bagus Bang Indra. Dia Itu biasanya kalau kayak gitu udah nggak bisa jawab gitu. Oke, ulangi, udah. Gimana Pak Indra? Ulangi, sorry. Ya ini kan maksudnya kan tres personae una substantia. 3 sosok dengan 1 kedudukan kan? Nggak dikatakan 3 sosok, ya 3 pribadi lah. Ya 3 pribadi ya 3 sosok ya. Bahasa pribadi Anda bukan sosok gitu. Ya enggak. Sekarang gini, ini contoh ya, saya analogi sebagai manusia. Apakah saya dikatakan 3 sosok? Saya punya jiwa, saya punya roh, saya punya tubuh. Apa saya 3 sosok? Personae itu bahasa apa? Personae bahasa Latin kan? Persona itu kan dari kata person. Person itu kan manusia. Person berarti kan dia adalah sosok gitu kan? Atau pribadi kan? Oke, kalau saya pakai definisi ini kepada Anda, berarti yang namanya Indra Mose itu 3 sosok. Loh kok 3 sosok gimana itu? Ya iya, karena di dalam tubuh Anda ada tubuh, ada jiwa, dan roh. Ya enggak. Anda nggak punya roh? Anda punya roh enggak? Tres personae itu kan maksudnya tres itu adalah numerik, jumlah, personae itu kan kata benda. Berarti ada 3 benda di situ. Artinya itu yang nyata. Karena di dalam badan kita yang nyata itu tubuh. Roh sama jiwa itu nggak nyata, nggak kelihatan. Roh sama jiwa bedanya di mana itu roh sama jiwa? Ya, roh jiwa itu kan kalau di dalam bahasa Jawa kan cipta, rasa, dan karsa. Kalau cipta itu tubuh, rasa itu adalah jiwa, karsa itu adalah roh. Gitu. Oh, ya, enggak. Itulah definisi umum yang dikatakan tubuh, jiwa, dan roh itu sesuatu yang sangat umum lah. Itu nggak perlu diperdebatkan. Itu di kalangan umum sudah dipahami. Jadi intinya tres personae una substantia ini 3 pribadi 1 hakikat gitu ya? Ya, sama seperti diri kita. Ya, berarti 3 pribadi, berarti ada 3 pribadi di situ. Ada bapaknya, ada rohnya, ada firmannya, kan gitu. Ya, ini analoginya kalau dikaitkan ke manusia seperti ini. Enggak, maksudnya gini, ini Trinitas itu kan tres personae una substantia. 3 pribadi dengan 1 kedudukan gitu ya. Hakikat ini kan kedudukan kan. Iya, boleh. Substansi itu apa? Substansi. Substansi yaitu yang satu ini, tubuh ini. Tubuh ini kan substansi. Bisa dipegang, bisa di. Ini substansi. Substansi itu kedudukan. Substansial gitu. Maksudnya jabatan dia adalah Tuhan. Nah, Tuhan di sini kan ada 3. Jabatan ketuhanan ada 3 gitu loh. Jadi yang menjabat ketuhanan ada 3. Di sini ada Bapa, ada Roh, dan juga ada Anak kan. Ya nggak bisa ya, dihitung kan? Itu sama dengan diri Anda. Anda juga kedudukannya ada 3 apa 1? Enggak, jangan samakan saya dengan Tuhan karena saya bukan Tuhan. Beda. Betul, tapi kan ini analogi supaya Anda mengerti karena manusia diciptakan segambar dan serupa Tuhan. Jadi serupa dengan Tuhan. Jadi itu ada dalilnya. Yang segambar dan serupa dengan Tuhan itu manusia Adam. Kita atau Adam? Ya sama. Memangnya Anda berbeda sama Adam? Kalau gini, kalau Adam kan di situ kan yang di dalam kitab terjemahannya kan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu kan Adam kan.
Nah, wa yomer Elohim naase Adam, dan Elohim Ya. berkata atau berfirman naase Adam, Ya. aku akan membuat Adam. Besal menu kit mutenu, itu kan, dengan gambaran dan pandangan kita harusnya itu kit mutenu. Tapi kalau Bapak menafsirkan dengan rupa kita. Nah, kalau Anda mengatakan saya sama dengan Adam, saya beda. Karena saya dengan Bapak aja udah beda. Saya dengan Pak Kusnadi pasti rupanya beda, tingginya beda, rambutnya beda. Oh, itu bicara tubuh. Kalau tubuh beda. Tapi susunannya sama, ada 3 kan? 3 apa saja 3 itu? Ya itu tubuh, jiwa, dan roh. Ini susunannya ada 3. 1. Susunan tubuh manusia ada apa? Tubuh, jiwa, dan roh itu alkitabiah atau dari Iya dong. dari filosofi? Dari Alkitab. Di mana di Tanak disebutkan manusia terdiri dari 3 unsur? Di sana dikatakan gini, manusia itu adalah sebagai kesatuan daging dengan jiwa, dan kadang disebut roh. Enggak, maksudnya mana? Saya lupa ayatnya di Maleaki, kalau nggak salah Maleaki ya, kalau nggak salah ya, lupa saya. Tapi itu ada. Ya kalau begitu cari dulu. Soalnya kalau dibilang ada ternyata nggak ada kan berarti asumsi. Oke, berarti ganti yang lain deh. Saya cari dulu ya, karena saya nggak kepikir itu ayatnya ada di mana. Tapi ada. Ntar saya masuk lagi ya. Oke, ganti lagi. Berarti Bapak ini percaya Tuhan itu ada 3 atau Tuhan itu 1 tapi berubah wujud menjadi 3? Nggak begitu. Sekarang gini, di dalam Alkitab, kata Esa itu banyaknya sama, bahkan lebih daripada Quran. Berkali-kali dikatakan tuh. Jadi bagaimana kita katakan ada 3? Ya, itu kan dari ini ya, Ulangan 64 ya. Banyak ayatnya. Kalau Esa itu coba di kita ngambil satu aja lah. Kalau yang berkaitan dengan ketuhanan kan Ulangan 64. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad, gitu ya. Ya, boleh itu. Salah satu itu. Nah, itu Ehad di situ itu kesatuan atau satu-satunya? Bisa dua-duanya. Loh, kok bisa dua-duanya? Itu Ehad. Ya, di situ kan yang diterjemahkan Esa atau satu, itu kan Ehad. Betul ya? Ehad. Iya. Artinya bisa satu, bisa kesatuan. Ehad itu dalam bahasa Ibrani itu abstrak number atau numerik? Sekarang kalau dihitung sebagai angka, bisa. Tapi sebagai kesatuan juga bisa. Oh, nggak bisa. Jadi Kenapa dalam bahasa Ibrani, nah ini saya jelaskan gramarnya. Dalam bahasa Ibrani, setiap angka yang menunjukkan jumlah, itu menggunakan nikeve, menggunakan mispar nikeve. Mispar nikeve itu, mispar itu nomor, nikeve itu feminim. Jadi feminim number. Kalau menggunakan feminim number, berarti itu jumlah. Nah, Ehad ini masuknya feminim number. Jadi ketika Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad, berarti ini satu yang menunjukkan jumlah. Berarti satu-satunya nih, nggak bisa dipilah-pilah. Itu definisi dari mana? Ya itu namanya apa nikeve. Nikeve ini, mispar nikeve. Jadi dalam bahasa Ibrani itu misalnya gini, saya mengatakan satu rumah itu kan beit ehad. Berarti satu-satunya rumah itu. Satu rumah itu. Saya menunjuk satu rumah. Tapi kalau rumah nomor 1, saya menggunakan nomor maskulin. Menggunakan zakar, mispar zakar. Nomor laki-laki. Jadi bunyinya gini, ini perhatikan bunyinya berbeda. Jadi kalau saya mengatakan rumah nomor 1, maka saya menggunakan begini. Beit mispar ahad. Nah, ini satunya menggunakan gender pria. Berarti ini bisa abstrak ini. Bukan satu-satunya. Satunya ini ada banyak. Mau dibelah jadi 2, 3, 1000, 1 miliar pun boleh. Tapi kalau ehad ini menggunakan mispar nikeve atau feminim number. Berarti ini menunjukkan jumlah. Kalau jumlah itu ehad, 1, berarti satu-satunya. Nggak bisa dipilah jadi 3 ini. Oke. Itu penafsiran. Saya juga boleh tafsirkan ya. Nah, Enggak, saya bukan menafsir. Saya nggak mau menafsir karena tafsiran itu kan bebas. Saya hanya menjelaskan secara grammar saja. Ayatnya mana yang bicara tentang uraian Anda? Uraian bukan ayat. Ya, saya tunjukkan ayatnya. Ya, saya tunjukkan ayatnya. Oke.
Bentar ya. Nah ini ulangan 64 ya. Ulangan ul 64. Nah ini kan. Ya. Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ini Echad. Ini dia pakai mispar nikeve atau nomor perempuan. Berarti dia ini menunjukkan Nggak usah jumlahnya. dijelasin. Kalau dijelasin itu artinya Anda udah menafsir. Ya. Enggak, Paham? loh. Kalau nggak dijelasin Kalau lagi gimana orang mau paham? Ya Ini sama. bukan penafsiran, bro. Ini Jelasin. gramatikal bahasa itu. Enggak gini. Itu gramatikal. Iya benar. Contoh gini Pak, dalam bahasa Inggris untuk menanyakan jumlah itu ada dua macam. Kalau jumlahnya itu nggak jelas, orang akan bertanya gini, how much? Oh, 1,000 rupiah, 1.000 rupiah atau $1,000 gitu kan. Nah ini karena dia abstrak, nggak jelas ini mata uangnya apa, mereka menggunakan how much. Tapi kalau jelas jumlahnya, orang akan menanyakan how many, berapa jumlahnya. Nah gitu. Nah bahasa Ibrani pun seperti itu. Kalau dia menggunakan mispar nikeve atau nomor perempuan, maka dia menunjukkan jumlah. Nah, ehad ini kan nomor perempuan, kecuali ininya jadi ahad, alef het taf, bukan alef het dalet. Baru itu kesatuan. Bapak mau jadikan satu itu adalah dibagi 1 miliar atau 1 triliun, 1 triliun miliar, terserah Anda gitu. Tapi kalau ehad ini nggak bisa dibelah-belah lagi, karena ini mispar nikeve, nomor perempuan atau feminim number gitu loh. Gitu. Oke. Silakan, Ya, jelaskan. Saya share screen lagi ya. Nah, ya. Sekarang kita lihat di sini. Mana deh? Kita lihat Indonesianya ya. Mendadak si Alvero bisa. Oh. Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang Esa, ini bicara lagi Allah yang Esa, menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Ini sekalian saya menjelaskan terkait ke yang tadi, bahwa ada kesatuan antara daging dan roh, itu juga merupakan sesuatu yang ehad juga. Ini kesatuan ya, ini bahasa Indonesia ya. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu, keturunan ilahi dan jagalah dirimu dan sebagainya, itu nggak penting, tetapi saya highlight yang di hitam ini. Jadi ehad itu bisa juga kesatuan. Itu di mana? Itu di kitab apa? Saya cek. Maleakhi 2 ayat 15. Bentar, nih, saya tunjukin lagi. Bentar, gantian share screen. Ini Maleakhi kan, berapa? ini saya tunjukin nih. Ini saya udah share screen. Enggak, gantian. Enggak, jangan loncat-loncat dulu satu-satu. Maleakhi berapa tadi? 2 ayat 15. Maleakhi ya. 2, saya kok penasaran itu. Kita ini ya, lihat Ibraninya. Velo ehad asah ushe'ar ruah lo umah ha ehad me bakas zera Elohim ve nismaretem beruhachem u ve haeset neureha al yifgor. Nah, di sini ada partikel, Pak. Ada perubahan gramatikal. Ha ehad ini kesatuan menunjukkan ada partikel. Kalau ini ehadnya memang dasar dia, paal dia. Ya. Jadi nggak bisa jadi partikel itu pengaruh, Pak, dalam bahasa Aram, dalam bahasa Semitik itu. Jadi ehad dengan ha ehad jangan disamain. Kalau Bapak mau ini adalah ini adalah ini, berarti partikel h-nya harus dihilangkan itu. Ya. Sama betul. dengan ini ya, sama dengan misalkan eret ya, eret dengan haaret itu maknanya udah beda. Kalau haaret itu bumi satu-satunya, tapi kalau eret artinya tanah. Nah, tanah itu di mana-mana gitu loh, ada macam-macamnya gitu. Okay. Jadi partikel ini pengaruh. Jadi kalau Bapak mau mengatakan bahwa kesatuan adalah sama dengan satu yang satu-satunya, mestinya partikel hanya ini dibuang aja, Pak. Berarti rubah, torahnya itu dirubah. Bukan terjemahannya yang dirubah, tapi tanaknya yang dirubah gitu loh. Makanya gitu, Pak. Saya minta waktu ke Pak Indra 1 menit aja saya untuk jelasin supaya nggak dipotong ya. Boleh. Oke. Nah, jadi begini. Sekarang kita lihat sendiri bahwa pada saat Tuhan mengatakan Allah itu Esa, betul, Esa artinya itu di dalam konteks hitungan. 1, Esa, ehad.
Di dalam konteks Esa, memang Tuhan itu satu. Saya nggak pernah bilang Tuhan itu tiga. Tetapi untuk menjelaskan, kok bagaimana itu satu? Karena di dalam tanah Torak Yahudi itu, di dalam Targum Yahudi, jadi dibicarakan adanya figur lain daripada Allah itu. Yang disebut Memra oleh orang-orang Targum. Atau disebut Dafar Elohim. Atau Memra itu bahasa apa? Anji, itu? 1 menit belum dipotong dong. Pak, jangan dipotong 1 menit aja, saya belum 1 menit. Ya, oke. Jadi artinya pada saat dibicarakan ada ha-ehad, itu kata dasarnya sama, ehad. Artinya sedang membicarakan, meskipun Allah itu Esa, Esanya itu adalah merupakan kesatuan. Allah satu, tetapi kalau kita perdalam secara detail, dialah kesatuan. Itu yang saya tunjukkan di Maliaki 2 ayat 15. Makanya, kalau dikatakan hitungan, betul, karena ehad itu satu. Tapi kalau dikatakan itu kesatuan, betul juga, karena dia kesatuan dari apa? Dari zat, dari firman, dan roh. Oke, cukup, silakan. Ya, tapi Memra itu di mana itu dalilnya Memra? Memra, dalilnya di Targum. Targum apa? Targum Onkelos apa Saadia Gaon itu? Di Onkelos ada. Coba Di tunjukin di Onkelos. Bang Etan, saya mau makan dulu. Memra Elohim itu. Ya di Onkelos. Karena itu kan akar dari Aramaik. Oke, Persoalannya saya apa? kebetulan ada slide-nya ya, saya share dulu aja ya. Ya itu kan Anda dapat dari si itu tuh, Nursena. Tahu saya. Saya baca sendiri, ini Memra. Dan kita lihat nih, saya udah ambil ya. Kita bisa lihat di Genesis 3 ayat berapa nih ya? Ayat 8. Ya, ini di Onkelos Genesis 3 ayat 18 ini dikatakan adalah Memra. Di mana di situ bunyinya mereka mendengar suara, ini kita lihat aslinya ya di Genesis 3 ayat 15. Mereka mendengar suara Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden itu. Salah kamu, Bukhara. Iya ini disandarkan kepada Elohim le Adam, ya, kepada Adam itu va amar, dan berkata. Apanya yang berjalan-jalan, nggak ada itu. Mau tipu-tipu di sini nggak bisa. Oke, saya akan menerjemahkan bebas. Oke, kita lihat ayatnya aja ya. Oke, kita lihat Kejadian 3 ayat 8. Ini masih Kusnadi ya? Ya. Ini ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya. Ini adalah LAI. Nah, terus kemudian itu yang ayat mana? LAI. Oh, LAI. Nah, kemudian baru saya tunjukkan tadi di dalam Onkelos Genesis 3, ya memang tulisannya they heard the sound of the Lord God moving about in the garden dan sebagainya. Tetapi di dalam teks aslinya Onkelos, dia menyebut bahwa yang berjalan-jalan itu adalah firman Tuhan yang mereka sebut Memra. Begitu, Pak Etan. Coba saya periksa ya. Oke. Bentar, 3 ayat 8. Juga ada di yang lain nih. Di Onkelos Genesis 15, dia juga sebutnya adalah Memra. Jadi Memra berkali-kali disebut di dalam Targum Onkelos. Apalagi di dalam Targum Neofiti, itu penuh dengan Memra-Memra. Waduh, ini Aramaik ini. Ya itu Aramaik. Tapi kalau mau cari yang bahasa Inggrisnya ada. Begini bro, mungkin gak ada di sini berjalan-jalan.
Ya, itu terjemahan LAI. Saya bacakan terjemahan LAI ya. Nah, oke, kita lihat di Targum ini ya. Nih, ini adalah dari Aramaic Bible, Targum Neofiti Genesis ya. Kita bisa lihat di sini di tadi ya. Di pasal 3 ayat 8. Nah, kita lihat juga di sini. Nah, di mana di sini dikatakan di ayat 8, and they heard the sound of the membra of the Lord. The membra of the Lord God. Ya, ini kan dari si Nursena ini, saya udah tahu. Ini satu-satu dulu dong. Kok sana? Ini jadi suara Tuhan di sana. Jadi mereka di sana itu Adam dan Hawa itu mendengar suara Tuhan yang bergerak, bukan Yesus yang bergerak. Bukan begitu pengertiannya, Pak? Poinnya bukan itu. Poinnya itu bahwa Enggak, Tuhan... yang Bereshit 3 ayat 8 tadi yang Bapak maksud itu loh. Iya, ini. Poinnya adalah, kalau kita lihat dari kata aslinya,